Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Semoga kalian selalu terhibur dan selamat mendengarkan. Dengan kekuatanmu yang sekarang, apa kamu pikir bisa menahanku? Di saat pria itu jatuh ke dalam tanganku, dia akan jadi boneka dan juga dia akan menjadi tubuh baru bagiku. Saat itu kamu akan mati di dalam penyesalan, hahaha. Di tempat yang berlawanan dengan mata itu, mata biru langit dengan bola matanya terlihat seperti isi dari dunia muncul. Mata itu memandangi mata emas dengan penuh kemarahan, tapi dia tidak berdaya karena kekuatannya benar-benar berkurang sekarang. Apa yang kamu lakukan itu salah. Bagaimanapun mereka kita yang menciptakan. Kenapa kita harus membunuh anak-anak kita sendiri? Tanya mata biru seperti langit itu. Dunia ini tidak akan ada akhirnya, dan aku hanya ingin mengakhiri dunia yang gagal kita ciptakan ini, balas mata emas tersebut. Apa itu sebabnya kamu menciptakan mereka? Agar bisa menghancurkan seluruh makhluk yang kita ciptakan bersama dulu, ucap mata biru di langit dengan suara marah. Jangan mencoba mengingatkanku tentang masa lalu, jika bukan karena kamu, apakah kamu pikir aku akan tetap di sini? Balas mata emas dengan marah juga. Mata biru di langit terdiam, tidak ada suara yang terdengar lagi dari mata itu. Merasa tidak ada gunanya berbicara dengan mata di depannya, mata biru di langit akhirnya menghilang dari pandangan mata emas. Kepergian mata biru tidak membuat mata emas tertekan atau memarahinya. Aku adalah sang pencipta dan penghancur. Jadi aku pasti akan menghancurkan apapun yang ingin aku hancurkan, dan siapapun yang menghalangiku, aku pastikan mereka tidak ada akhir yang baik. Suara mata emas terasa begitu jahat. Dan aura dari mata emas itu semakin lebih kuat dari sebelumnya. Dan di sekitar ruang kegelapan ada retakan yang muncul. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Meskipun aku harus mengorbankan mata terakhirku ini, aku pasti akan menghentikanmu sang penghancur. Suara dari mata biru di langit terdengar menggema di ruangan itu. Hahaha, dulu kamu hanya bisa menyegelku, akibat dari segel terlarang itu baik tubuhmu dan tubuhku benar-benar lenyap dari dunia ini. Yang hanya menyisakan mata kita berisi sedikit kesadaran kita. Apa yang kita lakukan dulu adalah salah, dan aku tidak ingin kamu mengulangi hal itu. Karena sebab itulah aku menyegelmu bersamaku di sini, dan berharap ada yang bisa memusnahkan kita berdua dari dunia ini. Suara mata biru masih terdengar di ruang itu meskipun dia tidak lagi menampakkan wujudnya. Bodoh. Selama pria itu masuk ke pintu putih ini, dia pasti menjadi bonekaku. Saat itulah hari kebebasan untukku dan untukmu. Hanya kematian yang menunggumu saat itu, balas sosok mata emas penghuni pintu putih tersebut. Mata emas sangat yakin dengan rencana yang dia buat. Jika Lintian masuk ke tempatnya, maka Lintian sudah dipastikan menjadi wadah untuk kebangkitan hidupnya. Dan di saat itu dia akan terlahir kembali sebagai sang pencipta dan sang penghancur. Bocah. Aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku, ucap mata emas lalu menghilang dari ruang itu. Yang anehnya, saat mata emas itu menghilang, matanya menjadi lebih bersinar dari biasanya. Dan ada gelombang aneh yang menggetarkan ruang itu secara tiba-tiba. Mimin geser ke Lintian tetua. Selama beberapa hari ini Lintian masih berada di ruang bawah tanah. Jika ada yang melihat keadaan Lintian yang sekarang ini, mungkin mereka akan tercengang. Karena sekarang Lintian bukan lagi makhluk hidup lagi, tapi hanyalah sosok mayat yang sangat kurus sampai membuat seluruh tulangnya jelas kelihatan. Meskipun begitu, dari dalam tubuh Lintian ada aura kehidupan yang sangat kuat melindungi meridian dan seluruh organ penting Lintian. Hal itu membuat Lintian masih hidup meskipun tubuhnya telah menjadi tubuh mayat kering. Perlahan Lintian membuka matanya, melihat tubuh kurus kering itu Lintian menghela nafas lega.
Selama lebih dari beberapa hari ini dia telah mendapatkan beberapa terobosan. Jika dia terus berlatih seperti itu di tempat itu, mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dan menguasai energi mayat 100% bisa dia kuasai. Energi ini memang sangat sulit dikendalikan, biarpun baru sedikit, tapi untuk sekarang ini sudah cukup bagiku untuk mengendalikannya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Perlahan dari tangan kanannya, ada energi putih yang sangat murni mulai menyelimuti seluruh tubuh Lin Tian. Saat itu perlahan juga tubuh kurus Lin Tian kembali berubah menjadi wujud tua, setengah baya dan akhirnya kembali ke wajah asli Lin Tian. Perubahan yang terlihat jelas adalah wajah Lin Tian yang sekarang begitu cerah dan juga lebih menakjubkan dari sebelumnya. Dan di mata Lin Tian, 8 elemen yang dia kuasai awalnya, sekarang telah menjadi 9, elemen api, es, angin, kematian, petir, ruang, kehidupan, bencana dan yang terakhir adalah elemen yang baru dia kuasai yaitu elemen mayat atau lebih tepatnya energi mayat. Di dunia ini masih banyak elemen yang belum aku kuasai, tapi untuk sekarang 9 elemen ini sudah cukup buatku, ucap Lin Tian terlihat puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Tiba-tiba Lin Tian yang ingin berjalan melewati tangga, matanya tiba-tiba terasa sakit. Perlahan matanya tiba-tiba berubah menjadi emas dengan sendirinya. Apa yang terjadi dengan mataku ini? Pikir Lin Tian bingung dengan rasa sakit yang ada di matanya itu. Baru saja dia ingin mencoba mengontrol matanya, gelombang aneh yang berasal dari matanya membuat Lin Tian berteriak kesakitan. Lin Tian bahkan sampai terpental sendiri ke dinding membuat dia memuntahkan darah tanpa dia sadari. Itu belum semua rasa sakit yang dia rasakan, Lin Tian terus berteriak kesakitan sambil berguling-guling di bawah tanah itu. Menahan sakit Lin Tian berusaha mendaki naik ke tangga itu dengan keadaan mata emasnya yang mengeluarkan darah tanpa henti. Sial, apa yang terjadi? Mata ini tidak mungkin melawanku bukan? Pikir Lin Tian dalam kesakitannya. Mata emas adalah teknik mata yang juga dia dapatkan dari Kaisar Langit. Dia mempelajari teknik mata emas karena merasa teknik mata itu sangat kuat dan juga cocok untuk dirinya. Sebelumnya, dia tidak pernah merasakan kalau ada masalah atau efek dari mempelajari mata emas itu. Tapi dia tidak menyangka kalau sekarang dia merasakan hal yang sangat menyakitkan karena mata emas itu. Bukan hanya dia merasa sakit di mata itu saja, tapi tubuh dan seluruh organnya terasa dicabik-cabik dari dalam. Lin Tian terus berusaha untuk naik dengan tangan satu menutupi matanya, dan tangan yang lain membantu dia merangkak di tangga itu. Gur! Teriak Lin Tian kesakitan yang bertambah dia rasakan di area mata emasnya itu, mata emas Lin Tian terus mengeluarkan darah. Anehnya, mata itu terlihat ingin keluar dari tempatnya dengan paksa. Aku harus naik secepatnya. Suanyin, teriak Lin Tian dengan suara serak hampir tidak sadarkan diri. Tapi dia masih berjuang naik ke atas, selama dia naik pasti Mu Suanyin akan merasakan keberadaannya saat itu. Mimin geser di tempat Mu Suanyin tetua alurmu. Kakak, aku sudah berlutut selama beberapa hari di sini. Bisakah kamu membiarkanku berdiri? Tanya Tian Hunhu berlutut di depan Mu Suanyin dengan wajah sedih. Tidak, tunggu saudara iparmu keluar baru kamu bisa berdiri, jawab Mu Suanyin dengan tegas menolak tanpa sedikit pun ampunan. Melihat ketegasan Mu Suanyin semua tetua tertinggi keluarga Tian tidak berani berbicara. Mereka masih ingat saat itu salah satu dari mereka mencoba membantu Tian Hunhu yang berakhir dengan dipukuli oleh Mu Suanyin, sampai tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Kapan saudara bodoh itu akan keluar? Jika dia baru keluar 1 tahun lagi apakah aku harus berlutut selama 1 tahun di sini? Tanya Tian Hunhu menatap Mu Suanyin. Iya, tidak ada salahnya untuk berlutut selama 1 tahun lagi di sini. Dan jangan khawatir, sebentar lagi akan ada beberapa berandalan yang akan menemanimu menjalani hukuman di sini, balas Mu Suanyin dengan nada yang sangat dingin. Siapa kakak? Tanya Tian Hunhu bingung. Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi, jawab Mu Suanyin sambil berdiri. Kamu harus tetap berlutut di sini,
dan jangan berani duduk atau berdiri. Jika kakak tahu kamu berdiri sedikit saja, wajah Mu Suanyin tiba-tiba menjadi sangat dingin membuat Tian Hunhu mengangguk, dan berjanji tidak akan berdiri tanpa izin dari kakaknya. Mu Suanyin meninggalkan Tian Hunhu dan tetua tertinggi keluarga Tian. Melihat kepergian kakaknya, Tian Hunhu sedikit lega. Dia masih tidak mengerti kenapa sifat kakaknya masih terbawa sampai ke kehidupan kedua mereka sekarang. Padahal dia berpikir kalau saat dia bertemu lagi dengan kakaknya pasti akan terjadi sesuatu yang mengharukan. Tidak seperti saat ini, dia malah dikejar dan juga dihukum sama seperti dulu. Putri, kenapa istri dari Kaisar Langit begitu kuat? Apakah benar dia kakak putri? Tanya tetua wanita mendekati Tian Hunhu. Dia benar-benar kakakku. Dan sejak dulu dia dikenal sebagai Dewi Bulan termasuk dari dewa-dewi kuno terkuat di zamannya, jawab Tian Hunhu menghela nafas. Tapi, informasi yang kami dapatkan kalau kakak putri adalah orang yang baik dan berhati lembut, tapi sekarang, entah kenapa aku melihatnya seperti iblis, ucap tetua wanita itu yang seluruh tubuhnya tiba-tiba merinding saat bertatapan dengan Mu Suanyin. Kakakku tidak pernah dekat dengan orang luar. Dulu saat saudara Lin muncul, hanya dia yang dapat mengambil hati kakakku. Bahkan kakakku lebih percaya dengan dia dibandingkan aku adiknya sendiri. Tian Hunhu mengingat saat dia, kakaknya, dan juga Lin Tian saat bersama-sama dulu. Di saat itu adalah waktu terindah dalam hidup mereka. Hidup dalam kebahagiaan, canda tawa dan juga tidak lupa kenakalan yang membuat mereka tidak pernah bosan. Tapi memang semua berubah saat dia berangkat ke perbatasan di mana saat itu perang baru mulai terjadi, dan dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan pasukan yang dia pimpin sendiri dulu. Dia sadar pasti kakaknya akan tersiksa atas kepergian dirinya, tapi dia juga ingat masih ada Lin Tian yang dapat menggantikan dia untuk berdiri di sisi kakaknya. Jadi, dia tidak khawatir mengorbankan dirinya saat itu tanpa memikirkan hal-hal lain lagi. Bahkan jika setelah kematiannya, kakaknya dan Lin Tian menikah malah membuat dia bisa lebih nyaman untuk pergi. Putri, setidaknya kakak Anda tidak berubah sedikit pun. Dan dia masih kakak yang mencintai dan menyayangi Anda sampai sekarang, ucap tetua agung menepuk pundak Tian Hunhu. Paman benar, dia masih kakakku yang baik hati dan juga keras kepala. Tapi kapan pria bau itu akan keluar? Jika terus begini, kedua kakiku tidak akan dapat bergerak saat kakak memintaku berdiri, ucap Tian Hunhu dengan wajah memelas. Sikap kekanak-kanakan Tian Hunhu membuat tetua besar keluarga Tian di sana tersenyum. Sebuah keluarga memang harus seperti ini, saling mendukung, dan tidak cemburu atas apa yang didapatkan satu sama lain. Tapi, di dunia di mana rasa iri dan juga kebencian tidak mudah untuk diatasi. Kita beralih ke tempat para berandalan tetua alurmu. Hah, ini benar-benar tidur yang menyenangkan, ucap Bing Zhao merasakan dirinya lebih segar dari biasanya. Yang lain tersenyum melihat wajah malas Bing Zhao, mereka sudah bangun duluan dari Bing Zhao. Bahkan Lang Kecil dan Lin Guang sudah memulai kembali pertandingan catur antara mereka, sedangkan Sukun sedang asyik membersihkan panahnya sambil duduk di jendela ruangan itu. Kakak apa tidak merasakan sesuatu yang aneh? Sudah beberapa hari ini adik kecil belum menemui kita di sini, padahal seharusnya semua yang dia lakukan sudah beres sekarang, tapi entah kenapa dia tidak muncul sampai sekarang, ucap Long Aotian tiba-tiba memikirkan Lin Tian. Bing Zhao dan bayi kecil tiba-tiba sadar kalau memang ada hal aneh yang terjadi. Jika tebakan mereka benar, maka harusnya Lin Tian memang benar sudah harus menemui mereka sekarang. Tapi untuk beberapa hari ini mereka bahkan tidak pernah mendengar berita Lin Tian, setelah dia pergi mengobrol bersama dengan janda pirang tersebut. Mungkin kalau Long Aotian dan Sukun tidak mengatakan kalau beberapa hari yang lalu Mu Suanyin datang ke sini, kalau mereka berdua mengatakannya, mereka sudah pasti berpikir semua ini dilakukan oleh orang-orang Tian Hunhu. Tidak masalah, mungkin adik kecil sedang berlatih, karena itulah dia tidak menemui kita sekarang, jawab Bing Zhao masih berpikiran positif. Tapi hatinya merasa tidak tenang,
bahkan bayi kecil sedikit gelisah hanya dengan memikirkan Lintian yang tidak kembali sampai sekarang ini. Keduanya saling menatap dengan gelisah, mereka berencana untuk pergi melihat, tapi mereka tiba-tiba berubah pikiran. Tidak mungkin terjadi sesuatu hal aneh terhadap Lintian, karena mereka tahu kekuatan Lintian sekarang. Karena hal itulah mereka langsung menghilangkan pikiran aneh-aneh di dalam kepala mereka. Dan tidak lama, bayi kecil ingin mengajak mereka bermain kartu bersama, tapi dari pintu masuk, ada sosok cantik yang tiba-tiba menghancurkan formasi mereka. "Boom! Siapa itu?" teriak Lang kecil dengan marah saat banyak debu yang menyelimuti tubuhnya. Perlahan Mu Xuanyin masuk ke dalam ruangan mereka. Saat semua berandalan melihat Mu Xuanyin, seluruh tubuh mereka bergetar ketakutan. Naga kecil yang melihat Mu Xuanyin langsung berbalik dan tancap gas untuk lari. Tapi sial baginya, Mu Xuanyin telah datang dengan persiapan matang hanya untuk menangkap mereka. "Ingin kabur dariku? Tidak semudah itu," ucap Mu Xuanyin dengan keras. Dari tangan Mu Xuanyin rantai aneh tiba-tiba muncul dan menyerang semua berandalan itu tanpa terkecuali. Bing Zhao mencoba menghancurkan rantai itu tapi gagal. Malah dia langsung diikat oleh rantai yang membuat dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Sama halnya yang lain juga diikat dan tidak dapat bergerak setelah dililit oleh rantai aneh itu. "Bagus, kalian berandalan yang suka membuat ulah akhirnya bisa ditangkap," ucap Mu Xuanyin memandangi mereka semua dengan senyum dingin. "Adik ipar, maafkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi," ucap Bing Zhao memohon kepada Mu Xuanyin. Yang lain sadar hanya membujuk Mu Xuanyin adalah satu-satunya kesempatan untuk mereka lepas. Jadi, semua berandalan itu akhirnya mengakui kesalahan mereka, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. "Iya kakak, aku juga bisa berjanji seperti yang lainnya. Mohon ampuni aku yang kecil ini kakak," ucap naga kecil dengan memasang wajah polos. "Apakah kalian pikir aku bisa memaafkan kalian? Tunggu sampai kalian kembali ke istana, dan mendapatkan hukuman dari semua saudari," jawab Mu Xuanyin yang tidak ingin melepaskan mereka. Dia menarik semua berandalan itu menuju tempat Tian Hunhu. Setelah itu, dia membiarkan mereka berlutut bersama Tian Hunhu di dalam aula tersebut. "Patuh berlutut di sini, dan kalian." Tiba-tiba Mu Xuanyin menghentikan ucapannya. Dia berdiri dan langsung menghilang dengan wajah ketakutan di hadapan semua yang ada di aula itu. Melihat wajah ketakutan Mu Xuanyin, janda pirang dan para berandalan bingung. Mereka sudah mengerti sifat Mu Xuanyin, dia adalah wanita yang lembut, tapi juga sangat tegas dan tidak pernah memasang wajah ketakutan selama ini. Tiba-tiba saja menghilang dengan wajah seperti itu, tentu membuat mereka kebingungan. "Hei! Menurut kalian kenapa kakak menghilang begitu saja?" tanya janda pirang dengan kebingungan. "Aku juga tidak tahu, selama ini Mu Xuanyin tidak pernah memperlihatkan ekspresif seperti itu kepada kami. Jadi kami pun bingung apa yang terjadi tadi," jawab Bing Zhao serius menatap janda pirang itu. Janda pirang yang mendengar jawaban Bing Zhao juga setuju. Dulu kakaknya juga tidak pernah menampilkan ekspresi seperti itu, bahkan di saat pasukannya kalah dalam perang. Bayi kecil masih diam dan terus berpikir apa yang bisa membuat Mu Xuanyin memasang ekspresi aneh seperti itu. "Apa kalian tidak ingat kalau hanya satu hal yang dapat membuat Mu Xuanyin memasang wajah seperti itu?" tanya Long Aotian menatap mereka. "Apa itu?" tanya janda pirang dengan sangat penasaran. Jangan-jangan wajah Bing Zhao dan berandalan lain langsung sadar apa yang dimaksud oleh Long Aotian. Berbeda dengan janda pirang, mereka sangat mengetahui kalau hal yang dapat membuat Mu Xuanyin gelisah hanya satu, yaitu Lintian. "Apa terjadi sesuatu dengan kakak?" Bayi kecil sontak langsung melepaskan auranya dan menghancurkan rantai yang mengikatnya itu. Karena Mu Xuanyin tidak lagi mengendalikan rantai yang mengikat semua berandalan itu, membuat mereka dengan mudah melepaskan diri dari ikatan rantai tersebut. "Apa kalian semua tidak takut kakak marah?" tanya janda pirang menatap semua berandalan itu dengan marah. Jika sampai kakaknya tahu kalau semua berandalan kabur,
dan dia tidak menghalangi mereka, bisa-bisa dia dihukum lebih parah lagi oleh kakaknya. Yang tidak diketahui oleh janda pirang dari semua berandalan itu, para berandalan sekarang sangat cemas memikirkan Lintian. Mereka bahkan tidak mendengar sedikitpun ucapan janda pirang dan langsung terbang keluar mencari keberadaan Mu Xuanyin dan Lintian. "Hei, tunggu kalian," ucap janda pirang tiba-tiba berdiri untuk mengejar semua berandalan itu. Tapi dia terlambat karena mereka semua sudah menghilang dari pandangan janda pirang tersebut. Kenapa mereka semua begitu cemas? Pikir janda pirang yang masih bingung. Hei, tidak mungkin bukan?" Ucap janda pirang sadar akan sesuatu. Dia juga langsung terbang mengikuti semua berandalan dari belakang. Tentu melihat putri mereka lari juga, semua tetua tertinggi keluarga Tian langsung mengikutinya dari belakang. "Swiss, tidak mungkin, ucap Mu Xuanyin dengan cepat muncul di tempat di mana Lin Tian berada. Melihat tangga yang menuju ke bawah, Mu Xuanyin bersiap untuk turun, tapi dia melihat ada tangan yang tiba-tiba muncul dari tangga itu. Pakaian sosok itu dipenuhi oleh darah. Mu Xuanyin dengan sangat teliti melihat semua bagian tubuh sosok tersebut tidak ada luka. Dia terus melihat ke arah di mana darah itu berasal, dan dia menemukan kalau darah itu berasal dari mata sosok pria yang tidak lain Lin Tian itu. Tapi Mu Xuanyin tidak dapat mengetahui kenapa mata Lin Tian mengeluarkan darah. "Suami!" teriak Mu Xuanyin berlari menuju Lin Tian. "Xuanyin!" balas Lin Tian yang mendengar suara Mu Xuanyin. Dia berusaha terus merangkak ke arah Mu Xuanyin. Dia juga berusaha berdiri, tapi semua sia-sia saja, karena rasa sakit di matanya membuat dia tidak dapat mengeluarkan sedikit pun energinya. Swiss. Semua berandalan muncul di tempat itu juga, diikuti janda pirang di belakang mereka, dan juga semua tetua tertinggi keluarga Tian. Mereka melihat Lin Tian yang penuh darah itu kebingungan. Saat Mu Xuanyin telah sampai di depan Lin Tian, dia membantu Lin Tian bersandar di pangkuannya. Saat dia menurunkan tangan Lin Tian, betapa terkejutnya Mu Xuanyin saat melihat mata emas Lin Tian terus saja mengeluarkan darah tanpa henti. "Suami, apa yang terjadi denganmu?" tanya Mu Xuanyin bingung. Dia mengeluarkan sapu tangannya mencoba menghapus darah yang mengalir itu. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saat aku ingin keluar dari bawah sana, mataku terasa sakit dan mataku tiba-tiba mengeluarkan darah tanpa sebab yang jelas," jawab Lin Tian gemetar menahan sakit. "Kakak!" bayi kecil dan naga kecil berlari mendekati Lin Tian. Tapi saat mereka mendekati Lin Tian, wajah Lin Tian tiba-tiba menjadi tegang. Dan secara tiba-tiba Lin Tian berteriak keras karena kesakitan oleh mata emasnya. Lin Tian terus berteriak kesakitan. Dan perlahan bola mata emas Lin Tian menyelimuti setiap sisi di dalam matanya itu. Suami, ucap Mu Xuanyin mencoba menenangkan Lin Tian. Boom. Mata emas Lin Tian tiba-tiba meledak dan menyemburkan banyak darah ke pakaian Mu Xuanyin yang masih terdiam dengan apa yang baru saja terjadi terhadap Lin Tian. Bahkan bayi kecil dan naga kecil juga terkena dari darah mata Lin Tian yang meledak itu. Lin Tian langsung jatuh tidak sadarkan diri akibat efek fatal yang dialaminya saat ini. Semua tetua keluarga Tian menatap Lin Tian yang tidak sadarkan diri itu dengan bingung. "Cepat bantu bawa adik kecil. Saudari, ayo pergi. Kita harus meletakkan adik kecil di tempat yang baik dulu, baru kita memeriksa keadaannya," ucap Bing Zhao cemas membantu menggendong Lin Tian yang tidak sadarkan diri itu. "Baik Kak," ucap Mu Xuanyin tidak banyak berbicara, dia ingin langsung memeriksa keadaan Lin Tian. Tapi sayangnya dia bukanlah tabib atau master alkimia yang hebat. "Cepat ikuti aku," ucap janda pirang langsung merespon ucapan Bing Zhao. Dia terbang duluan dan diikuti oleh Mu Xuanyin, serta Bing Zhao yang menggendong Lin Tian di punggungnya. "Ayo cepat," ucap Lang kecil mengejar mereka berdua. Semuanya mengikuti Mu Xuanyin dari belakang. Saat itu janda pirang membawa mereka ke kamar yang cukup besar dan juga mewah di dalam sana. Tentu saja itu adalah kamar milik janda pirang sendiri. Bing Zhao meletakkan Lin Tian di kasur besar itu, dan mulai memeriksa seluruh tubuh Lin Tian.
Yang paling penting termasuk meridian dan juga tubuh dalam Lin Tian. Setelah Bing Zhao melihat tidak ada kelainan di dalam tubuh Lin Tian, kecuali di mata Lin Tian yang sekarang telah tidak ada lagi, hal ini membuat Bing Zhao sangat bingung. Tidak ada yang aneh dengan tubuh kakak, tapi kenapa mata emas kakak tiba-tiba meledak begitu saja? Ucap bayi kecil bingung. Apakah sekarang saudara iparku buta? Tanya janda pirang dengan gemetar karena sedih memandangi pakaian Lin Tian yang penuh darah itu. Tidak. Ini benar-benar tidak mungkin, ucap Mu Suanyin dengan wajah yang sangat sedih. Dia tidak percaya kalau Lin Tian akan mengalami bencana seperti ini yang membuat kedua matanya rusak dan tidak bisa melihat lagi. Kita bawa dulu kembali kakak ke Istana Langit. Di sana ada Dewa Takdir, mungkin dia lebih mengerti dengan keadaan kakak daripada kita, ucap bayi kecil dengan wajah jelek. Ayo. Ucap Bing Zhao langsung menggendong kembali Lin Tian dan bersiap untuk kembali ke Istana Langit. Aku akan ikut ke istana. Paman, Bibi, aku serahkan kepada kalian masalah yang kita bahas bersama saudara Lin. Dalam 3 hari, kalian datang langsung ke Istana Langit, ucap janda pirang serius menatap Tetua Agung. Kami mengerti. Cepat pergilah, ucap Tetua Agung yang juga khawatir dengan keadaan Lin Tian. Mu Suanyin meminta Bing Zhao untuk segera pergi menuju Istana Langit agar mereka dapat segera mengetahui kondisi pasti Lin Tian. Semua berandalan juga ikut kembali ke Istana Langit mengikuti Mu Suanyin dan Bing Zhao dari belakang. Saat di perjalanan menuju Istana Langit, semua berandalan itu terlihat serius. Mereka selalu waspada melihat situasi di sekitar mereka. Bahkan Lang kecil dan naga kecil mengeluarkan aura jahat mereka untuk menakut-nakuti semua makhluk yang berniat jahat kepada mereka selama perjalanan. Sukun juga selalu memegang panahnya dan memperluas kesadaran ilahinya untuk memastikan situasi di sekitar mereka aman, dan tidak ada musuh yang mengintai mereka. Swiss. Sangat cepat mereka semua sampai di negeri langit. Lang kecil dan naga kecil langsung berubah ke wujud asli mereka. Keduanya langsung terbang ke langit dan meraung sangat keras di langit. Roar, au, raungan mereka berdua membuat seluruh penduduk ibu kota langit keluar dari tempatnya, dan melihat dengan cemas ke langit. Lindong yang sedang memberi instruksi kepada para penguasa lain juga kaget dan segera keluar meninggalkan semua yang ada di sana. Semua keluarga Lindong juga sadar akan raungan itu dan langsung keluar dari Istana Langit. Dewa Takdir, Dewa Kematian dan Bai Wutian yang sedang menikmati teh, mereka juga sangat kaget merasakan sesuatu yang aneh dari salah satu aura di luar. Mereka bertiga langsung menuju ke arah raungan itu berasal. Bersama-sama, semuanya melihat kelompok berandalan dengan Mu Suanyin yang wajahnya sangat pucat sedang mengarah ke arah istana. Dan saat mereka dengan serius memperhatikan ada Bing Zhao yang sedang menggendong Lin Tian yang matanya sekarang dibalut, tapi itu tidak menghentikan semua orang melihat banyak darah yang terus mengalir keluar dari mata Lin Tian. Anakku, apa yang terjadi dengan Munak? Ying Huan segera berlari ke arah Bing Zhao. Dia langsung memeriksa keadaan Lin Tian. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dari tubuh Lin Tian, tapi dia melihat kalau mata Lin Tian telah kosong. Dia tidak menemukan ada mata lagi di Lin Tian. Ying Huan langsung lemah saat mengetahui kalau Lin Tian tidak ada mata lagi. Lindong menatap penuh ketidakpercayaan dengan keadaan Lin Tian yang sekarang ini. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Tanya Lindong menatap semua berandalan itu dengan wajah suram. Ayah, nanti kita bicarakan di dalam. Dewa Takdir, bisakah kamu melihat keadaan suamiku? Ucap Mu Suanyin dengan cemas menatap Dewa Takdir. Baik, akan ku coba, balas Dewa Takdir dengan sangat serius. Dewa Takdir mendekat ke arah Bing Zhao, dia menyentuh kedua mata Lin Tian dengan satu tangannya. Lalu, perlahan dia menutup mata dan mulai menggunakan kekuatan takdirnya untuk melihat keadaan Lin Tian yang sebenarnya. Di sana Dewa Takdir langsung melihat mata emas yang menatapnya dengan marah. Seketika itu, tubuh Dewa Takdir bergetar dan dia langsung terlempar jauh ke belakang, sampai menabrak dinding istana dengan sangat keras. Melihat Dewa Takdir yang terlempar membuat semua mata memandangnya dengan kaget.
bahkan Mu Xuanyin tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Uhuk, uhuk, Dewa Takdir berdiri dengan susah payah, dia menghapus darah dari mulutnya, lalu dia berjalan mendekati Lin Tian dengan berkeringat dingin. Apa yang terjadi dengan anakku? Tanya Lindong serius menatap Dewa Takdir. Mata putra saudara Lin telah diambil. Dan yang melakukannya bukan sosok yang dapat kita lawan atau kita singgung dengan mudah, ucap Dewa Takdir dengan tatapan cemas. Apa maksudmu? Tanya Mu Xuanyin dengan wajah dingin. Bawa dulu adik kecil masuk, ucap Bing Zhao dengan marah memandang semua orang di sana. Akhirnya, semua orang membawa Lin Tian masuk dan menidurkannya di dalam kamar Lin Tian sendiri. Dalam keadaan cemas, Lan Jingyi dan dua istri Lin Tian yang lain duduk di samping Lin Tian. Mu Xuanyin menatap Dewa Takdir, dia ingin penjelasan terhadap ucapan Dewa Takdir sebelumnya. Dewa Takdir menjelaskan kalau sosok yang mengambil mata Lin Tian adalah sosok yang pernah memberikan mata takdir kepada dia dulu. Dan sosok itulah yang mengendalikan dia agar menghentikan Dewa Kematian dalam menghancurkan dunianya saat itu. Siapa sosok itu? Tanya Lindong. Aku tidak tahu, bahkan aku hanya melihat mata takdir saat itu. Karena hanya ada suara dan mata takdir yang terlihat saat aku menjalani ujian di dalam pintu putih, untuk yang lain aku pun tidak mengetahuinya, jelas Dewa Takdir. Mendengar ucapan Dewa Takdir, semua keluarga Lin Tian menjadi cemas, para penguasa di sana juga sedikit bingung. Apakah di dunia ini masih ada musuh seperti itu? Dapat mengendalikan seseorang begitu mudah, sehingga dapat mengambil mata orang lain dari jarak sejauh itu hanya dalam sekejap. Lalu bagaimana dengan suami? Apakah dia akan buta selamanya? Tanya Mu Xuanyin khawatir keadaan Lin Tian. Mungkin. Bahkan jika kita memberikan mata yang lain kepadanya, itu hanya akan sia-sia. Hal yang sama pasti akan dialami oleh Kaisar, dan mungkin akan lebih buruk dari ini, jawab Dewa Takdir menghela nafas sedih. Sial, bayi kecil yang telah kembali ke wujud manusianya kesal. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu kepada Lin Tian, satu musuh belum selesai malah muncul lagi yang lain. Aku akan masuk ke pintu putih itu, ucap naga kecil dengan marah. Dia pernah di sana dan tidak pernah menemukan apapun di dalamnya. Jika hal yang dikatakan Dewa Takdir benar, dia sangat ingin bertemu dengan penguasa di sana, dan melawannya untuk meminta mengembalikan mata Lin Tian. Tidak, dia bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Bahkan jika semua meteor perak itu datang dan melawannya, hanya dengan satu kalimat dari suara di sana, itu bisa membunuh mereka semua. Ucap Dewa Takdir. Dia telah merasakan sendiri kekuatan yang ada di balik pintu putih itu, karena itulah dia tidak bisa membiarkan naga kecil berperilaku sembrono, hingga bisa membuat dia sendiri pasti menderita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam beberapa tahun lagi musuh besar akan datang. Jika kita tidak bisa membantu Lin Tian mendapatkan kembali matanya, kita tidak akan ada pemimpin untuk melawan para monster-monster itu. Teriak Dewa Kaisar Kematian dengan sangat marah. Aku tahu itu, tapi apa yang dapat kita lakukan? Apakah kamu sadar siapa orang yang melakukannya? Dari apa yang selama ini aku pikirkan, dia adalah Sang Pencipta. Dewa Takdir dengan marah menatap Dewa Kematian. Apa maksudmu Sang Pencipta? Tanya Bai Wutian. Bai Wutian yang bingung langsung berdiri dan berbicara ingin mendapatkan jawaban dari Dewa Takdir. Apa yang dikatakan Dewa Takdir sontak membuat semua penguasa dan keluarga Lin Tian yang berkumpul memandanginya dengan tajam. Dewa Takdir akhirnya menjelaskan sedikit tentang Sang Pencipta kepada mereka. Awalnya dia tidak ingin memberitahu masalah ini karena takut akan membuat kondisi semangat mereka turun ke titik buta lagi. Tapi, dalam keadaan sekarang dia hanya dapat berbicara jujur tentang Sang Pencipta. Sang Pencipta yang dia ketahui adalah satu-satunya orang yang mencapai ranah Dewa Kaisar, dan dia adalah orang yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dan dia memiliki keputusan terakhir dengan hidup dan mati seseorang, yang bahkan meskipun Lin Tian Kaisar Langit ingin orang itu hidup, tapi jika Sang Pencipta ingin orang itu mati, maka orang itu harus mati tidak peduli apapun ucapan Lin Tian.
Dan jika tebakannya benar, dulu orang yang memperlihatkan masa depan saat Dewa Kematian ingin menghancurkan dunia mereka kemungkinan adalah Sang Pencipta. Karena, apa yang dilakukan oleh Dewa Kematian sudah jauh di luar jalur takdir yang dibuat oleh Sang Pencipta itu. Karena dia tidak bisa keluar maka dari itu dia mengirim Dewa Takdir yang telah mendapatkan mata takdir untuk mencegah semua hal buruk terjadi. Jika dulu Dewa Takdir tidak menghalangi Dewa Kematian mungkin Dewa Kematian sudah menjadi Dewa Kaisar, alasan yang dia buat mungkin kurang pasti. Hanya, kemungkinan Sang Pencipta tidak ingin ada dewa yang mencapai ranah Dewa Kaisar, karena semua itu dapat membahayakan dirinya. Seperti Lintian sekarang, Sang Pencipta mengambil mata Lintian kemungkinan karena Lintian telah berada di luar jalur yang dia inginkan. Jadi maksudmu musuh sebenarnya kita adalah Sang Pencipta? Tanya Lindong dengan gemetar. Tidak, musuh kita adalah monster perak, tapi untuk Kaisar Langit tentu musuh terbesarnya adalah Sang Pencipta, jawab Dewa Takdir. Kenapa? Tanya Bai Wutian. Karena Kaisar Langit bisa menjadikan ini sebagai kesempatan tapi juga bisa menjadi kematian. Apa yang dimaksud kesempatan? Lawan dari anakku adalah Sang Pencipta, mana mungkin dia bisa menang? Ucap Ying Huan dengan sangat marah. Aku tidak tahu masalah itu, tapi yang jelas ini juga kesempatan bagi Kaisar Langit. Itu adalah sedikit yang kulihat dari masa depan Kaisar Langit, jawab Dewa Takdir dengan lemah. Semuanya terdiam, meskipun Dewa Takdir mengatakan semua itu dengan serius tapi tetap saja tidak ada kemungkinan bagi Lintian untuk menang melawan penciptanya sendiri. Sekarang, Dewa Takdir bilang itu juga kesempatan bagi Lintian, apakah ada yang salah dengan masa depan Lintian? Bermacam-macam pikiran terisi di benak semua orang di sana, tapi Dewa Takdir tidak peduli, dia yakin meskipun Lintian jatuh sekarang, Lintian pasti bisa bangun dan mengalahkan semua takdir yang mengikatnya. Semua harapan ada padamu, jika kamu gagal, kehancuran kehidupan di zaman ini sudah dipastikan tidak akan ada yang selamat. Dewa Takdir menghela nafas, dia hanya melihat kalau itu adalah kesempatan bagi Lintian. Tapi dia juga melihat kehancuran total yang terjadi kepada kehidupan di zaman ini. Mimin pindah tempat ceritanya tetua alurmu. Sial. Singa perak dengan marah terbang ke arah planet perak yang mana itu adalah tempat dari pria jubah biru berada. Swiss. Salam tuan, ucap singa perak sambil memberi hormat kepada planet perak itu. Planet perak hanya bergetar sesaat, tapi singa perak mengerti apa yang dimaksud oleh tuannya itu. Dia menceritakan semua hal yang dia inginkan kepada tuannya itu, tapi untuk sesaat setelah ucapan singa perak berhenti, sebuah cahaya hitam masuk ke alis singa perak. Hal itu membuat singa perak sangat bahagia, dia langsung pamit kepada tuannya untuk segera bersiap melaksanakan keinginan dari tuannya itu. Tuan, yakinlah, aku bisa membuat mereka semua ketakutan dan aku pasti membuat mereka menjadi makanan bagi suku kita. Saat tuan berhasil membentuk tubuh, saat itu saya akan memberikan daging yang enak untuk tuan, ucap singa perak dengan bersemangat. Gur, baik, budak pamit pergi dulu, ucap singa perak lalu menghilang dari hadapan planet perak itu. Tidak lama sosok pria jubah biru muncul, pria itu menatap ke arah singa perak menghilang sebelum dia sedikit tidak senang dengan apa yang akan dilakukan oleh singa perak. Apakah kamu yakin membiarkan dia pergi? Tanya sosok jubah biru itu. Lalu apa? Membiarkan dia pergi berarti membuat semua makhluk di sana sadar kalau kita makhluk tertinggi adalah tuan dari mereka semua. Saat itu, mereka semua harus patuh dan rela menjadi makanan bagi suku kita, jawab planet perak itu yang berbicara secara tiba-tiba. Sepertinya kamu sudah bisa mengubah wujudmu bukan? Tanya pria jubah biru. Tentu, berkat kamu dan beberapa makhluk bodoh itu, jawab planet perak yang perlahan mengecil dan semakin kecil. Sesaat benda kecil itu bercahaya, lalu berubah menjadi bentuk manusia dengan rambut hitam. Dia berdiri di samping pria jubah biru tersebut. Tubuh pria itu dipenuhi oleh cahaya hitam dengan pakaian, mata yang sangat hitam, membuat dia terlihat seperti pria yang sangat kejam dan tidak berperasaan. Huang De,
Tujuan kita adalah melepaskan takdir yang mengikat kita dan suku kita. Kamu harusnya ingat itu, ucap pria jubah biru dengan serius. Aku tahu itu Huang Zheng. Tapi kamu harus ingat juga kalau suku kita hidup dengan memakan energi setiap makhluk yang ada, dan kita semua juga hanyalah alat bagi Sang Pencipta untuk menghancurkan seluruh makhluk hidup yang Dia ciptakan sendiri, balas pria hitam itu. Sang Pencipta. Aku tidak pernah menganggap Dia sebagai ayah kita. Jika Dia adalah ayah atau orang yang menciptakan kita, seharusnya Dia memperlakukan kita lebih baik, tapi apa yang Dia lakukan terhadap kita? Huang Zheng dengan marah menatap Huang De. Aku tahu itu, cara kita agar dapat terbebas dari ikatan ayah kita hanyalah menelan seluruh makhluk hidup yang ada, lalu mencapai tingkat yang sama dengan ayah kita. Dengan cara itu kita bisa melawan ayah dengan lebih mudah, ucap Huang De dengan santai tanpa sedikit pun ada rasa marah di hatinya. Kamu selalu tenang selama ini, aku berharap kamu dapat mencapai ranah itu, dan membuat suku kita kembali dalam kejayaan, ucap Huang Zheng pria berjubah biru, yang tidak lain adalah Kaisar Langit yang dulu. Hahaha, tentu saja. Tapi aku tidak tahu, apakah kamu masih merasakan sakit dengan kematian klon yang menjadi Kaisar Langit di alam apa? Alam langit itu, tanya planet meteor yang sekarang sudah berubah bentuk sosok pria hitam yang sangat menyeramkan, atau dipanggil Huang De. Hahaha, sakit. Klon itu adalah kegagalan dalam hidupku. Dan semua yang dia lakukan benar-benar sudah jauh dari apa yang aku perintahkan. Jadi semua apa yang dia lakukan dulu itu hanyalah sampah di mataku. Jadi mana mungkin aku bisa merasakan sakit terhadap hal-hal yang dilakukan oleh klonku itu. Huang Zheng dengan santai membantah ucapan dari Huang De masalah klonnya yang telah gagal dalam perintahnya dulu. Kamu benar-benar masih kejam, ucap Huang De, dengan senyum menatap Huang Zheng. Tentu. Kita adalah makhluk tertinggi dan setiap yang hidup di sini hanyalah budak serta makanan untuk kita. Jadi tidak perlu berbelas kasih terhadap hidup mereka itu. Keduanya terlihat sangat santai, mereka bahkan jelas memiliki niat untuk menelan seluruh makhluk hidup yang telah hidup di zaman Lin Tian sekarang. Dan rencana utama mereka hanya agar mereka bisa sejajar dengan Sang Pencipta. Saatnya memanen apa yang telah kita besarkan, ucap Huang De, dengan lembut. Hahaha, semoga mereka seenak orang-orang di zaman kuno ini dulu, tanpa sadar Huang Zheng menjilat bibirnya membayangkan dirinya menelan utuh seluruh makhluk hidup yang ada di zaman Lin Tian itu. Di tempat lain, singa perak terlihat bahagia dan menatap semua meteor perak yang ada di sana dengan wajah kemenangan. Dia mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya menjadi orang yang berkuasa di dalam pasukan meteor perak itu. Aku pergi dulu. Saat aku kembali akan ku bawakan beberapa oleh-oleh untuk kalian, ucap singa perak. Perlahan dia menutup matanya dan cahaya hitam mengelilingi seluruh tubuhnya. Saat itulah tubuhnya mulai ditelan oleh cahaya hitam sebelum menghilang sepenuhnya di hadapan semua meteor perak yang ada di sana melihat singa perak. Hahaha. Bocah-bocah kecil aku datang. Semoga kalian tidak mengecewakan aku, ucap singa perak yang telah menghilang. Oke, Mimin pindah tempat ceritanya tetua alurmu. Setelah 1 minggu berlalu, Lin Tian masih belum sadar dan semua penguasa masih sibuk mencari cara agar Lin Tian dapat kembali membaik. Tapi semua itu berakhir dengan perdebatan yang tidak berujung, membuat Lin Dong serta Bai Wutian yang terkuat dari mereka menjadi pusing. Lalu Mu Suanyin meminta janda pirang membantu meredakan situasi di aula, dan dia melakukannya dengan baik. Dia membuat semua penguasa ketakutan, bahkan tidak berani lagi terlalu membuat onar di sana. Dan juga 3 hari sebelumnya, seluruh orang-orang keluarga Tian sampai di Istana Langit. Tetua Agung keluarga Tian juga membawa orang-orang terpercaya dari janda pirang bersamanya, untuk menjalani latihan yang telah direncanakan Lin Tian. Alasan karena keadaan Lin Tian membuat semua itu ditunda sampai sekarang, bahkan Lin Dong tidak pernah terpikirkan lagi untuk melatih para penguasa itu. Paman Lin, mari mulai latihannya sekarang. Menurutku tidak perlu menunda apa yang telah direncanakan saudara ipar karena keadaannya sekarang. Tentu,
Apa yang aku katakan karena aku sedikit mengerti sifat dari saudara iparku itu, ucap janda pirang memandang Lindong. Aku mengerti itu, tapi keadaan kita sekarang benar-benar sangat merepotkan, jawab Lindong dengan sedih. Paman, lakukan apa yang dikatakan adik nona ini, aku yakin adik juga pasti berpikiran sama dengan nona ini. Jika paman terus menunda semuanya, dan adik mengetahui hal ini, pasti dia tidak senang paman, ucap Bing Zhao berdiri. Dia berbicara dengan serius kepada Lindong. Benar paman, aku setuju dengan saran Nona Tian dan kakak besar, tambah Sukun ikut berbicara untuk membantu janda pirang dan juga Bing Zhao. Au, kenapa kamu mencubitku? Tanya Sukun menatap peri elf dengan bingung. Dewi elf hanya memalingkan wajahnya dari Sukun. Jelas kalau dia sedang marah karena Sukun tidak pernah kembali menemuinya sejak pergi ke negeri langit. Wanita memang aneh, pikir Sukun tidak berani memarahi Dewi Elf, takut dia diseret kembali ke alam elf dan dihukum di sana. Mu Suanyin tiba-tiba muncul di aula, wajahnya terlihat masih dingin dan juga memancarkan aura yang membuat semua orang kedinginan. Lindong menatap menantunya itu. Selama seminggu ini Mu Suanyin tidak pernah datang ke aula dan hanya memberi perintah agar janda pirang membantu Lindong mengurusi situasi di sini. Ayah, lakukan rencana suami. Mulai besok ayah dan dua paman akan mengontrol seluruh pelatihan pasukan kita. Seperti suami bilang dalam 10 tahun paling lama kalian harus siap untuk berperang dengan musuh, ucap Mu Suanyin memandangi seluruh orang yang ada di sana. Entah kenapa tatapan Mu Suanyin membuat mereka langsung menjadi serius. Mu Suanyin adalah istri pertama Lin Tian dan juga permaisuri besar negeri langit. Dia juga memiliki status nomor 2 di bawah Lin Tian, jadi apa yang dia katakan mutlak harus mereka turuti. Tapi, karena Lindong ada di sana, mereka juga harus mendengar pendapatnya. Bagaimanapun jika Mu Suanyin adalah yang kedua maka Lindong adalah yang paling tinggi dari Mu Suanyin maupun Lindong. Bagaimanapun Lindong adalah ayah Lin Tian. Sesaat Lindong diam lalu akhirnya dia berdiri sambil menatap semua penguasa itu dengan serius. Mari kita mulai pelatihannya besok. Dan untuk urusan anakku, Dewa Kematian, Dewa Takdir. Aku serahkan kepada kalian, perintah Lindong menatap dua dewa kuno itu. Iya, untuk Dewa Neraka, Lang Kecil. Iya Paman Lin, ucap Lang Kecil terbang ke depan Lindong. Kamu pergi ke alam bawah dan katakan kepada Dewa Neraka untuk membawa orang-orang terpercayanya besok agar bisa dilatih oleh kita. Termasuk dia sendiri, ucap Lindong. Baik, aku pergi sekarang Paman Lin, ucap Lang Kecil langsung meninggalkan tempatnya. Kalian semua, waktu kita 10 tahun lagi. Dan jika anakku tidak bisa memberi perintah biar aku Lindong yang memberi kalian perintah. Kalian mengerti, teriak Lindong dengan aura pemimpin yang sangat luar biasa biadabnya. Kami menuruti perintah Sang Kaisar, semua penguasa dengan hormat mematuhi semua perintah Lindong tanpa ragu. Lindong cukup puas dengan semua itu, lalu membubarkan mereka agar bersiap untuk besok. Mu Suanyin kembali ke kamar Lin Tian, dan duduk bersama 3 wanita Lin Tian yang lainnya sambil memeriksa terus keadaan Lin Tian. Kakak, kapan suami bangun? Tanya Ling Suer yang entah kenapa wajahnya terlihat kurang sehat. Kamu sepertinya kurang sehat. Suami pasti bangun, kalian bertiga pergilah istirahat. Lihatlah keadaan kalian ini, jika suami tahu, dia pasti akan marah, ucap Mu Suanyin memarahi ketiga saudarinya itu. Kami tidak bisa kak. Kami ini sangat lemah dibandingkan kamu. Kami tidak bisa membantunya dalam hal kekuatan karena itu, hanya ini yang bisa kami lakukan sebagai istri untuknya, jawab Lan Jingyi dengan sedih. Kalian ini, Mu Suanyin tidak dapat berkata-kata terhadap tingkah ketiga saudarinya itu, dia juga mengerti dengan ketidakberdayaan ketiga wanita itu. Tiba-tiba saat ketiga wanita itu masih khawatir dengan Lin Tian, tanpa mereka sadari Lin Tian telah sadar. Saat Lin Tian bangun, dia benar-benar bingung dengan kegelapan yang dia lihat. Dia berusaha membuka matanya, Lin Tian merasakan sakit yang terbakar membuat dia langsung berteriak kesakitan.
Dan teriakan itu juga mengagetkan semua wanitanya yang ada di samping dirinya itu. "Ah, suami!" teriak keempat wanita Lin Tian dengan cemas. Lin Tian mencoba menenangkan dirinya lalu mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Hal yang dia rasakan itu benar-benar menyakitkan. Dan dia tidak mengerti apa yang terjadi kepadanya saat itu. Lin Tian kembali tenang. Dia mencoba mengedarkan kekuatan jiwanya untuk merasakan semua yang ada di sekitar dirinya itu. Dia dapat melihat dengan kekuatan jiwanya, tapi tiba-tiba saat dia baru saja bahagia kekuatan jiwanya juga langsung dibutakan oleh cahaya aneh. Hal itu langsung membuat dia memuntahkan darah ke pakaian Mu Suanyin tanpa dia sadari. Suami, apa yang terjadi?" tanya Mu Suanyin yang tidak khawatir dengan pakaian penuh darahnya itu. "Aku tidak apa-apa, aku hanya mencoba menggunakan kekuatan jiwaku untuk melihat. Tapi tidak aku sangka bahkan kekuatan jiwaku seperti ditolak oleh energi di sini," jawab Lin Tian menghela nafas dengan lembut. "Tidak mungkin. Bagaimana bisa kekuatan jiwamu diblokir oleh dunia ini?" ucap Mu Suanyin tidak percaya. "Tidak masalah. Sekarang bawa aku ke tempat ayah," ucap Lin Tian duduk sembari akan berdiri meminta para wanitanya membawa dia ke tempat Lin Dong berada. "Tidak," jawab semua wanitanya dengan tegas. "Kenapa?" tanya Lin Tian bingung. "Kamu." Untuk pertama kalinya Seng Chuer menunjuk Lin Tian dengan marah dan tidak memanggilnya suami. Tapi Seng Chuer tidak melanjutkan ucapannya karena dia kembali sadar kalau tidak pantas baginya yang memarahi Lin Tian langsung. "Kenapa kamu hanya memikirkan orang lain? Kenapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Lihatlah keadaanmu yang sekarang. Kamu kehilangan matamu, kamu juga tidak bisa menggunakan kekuatan jiwamu. Dan sekarang masih saja memikirkan orang lain. Cobalah pikirkan dirimu sendiri dulu sebelum kamu memikirkan orang lain," ucap Lan Jingyi dengan marah. "Benar, jika kamu terus begini, kamu nanti pasti mengorbankan dirimu bagi orang lain," tambah Ling Xuer. "Jika itu perlu aku siap mengorbankan diriku," jawab Lin Tian tenang. Plak, tiba-tiba Seng Chuer tidak tahan dengan jawaban santai Lin Tian dan menampar dia dengan keras. Lin Tuan yang ditampar kaget. Meskipun dia tidak bisa melihat ataupun kekuatan jiwanya tersegel, tapi dia masih bisa merasakan aura orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi, dia kaget dengan Seng Chuer yang tiba-tiba saja menamparnya tanpa dia pernah duga. "Kenapa? Kenapa kamu selalu memikirkan diri orang lain? Kenapa kamu tidak melihat kekhawatiran kami? Kenapa? Apakah harus begitu seorang pemimpin?" tanya Seng Chuer. "Itu sudah tugasku sebagai pemimpin, tapi..." Lin Tian sadar kalau apa yang dia katakan tadi juga salah. "Maafkan aku telah membuat kalian semua khawatir," ucap Lin Tian dengan lembut meminta maaf kepada semua wanitanya. "Kami memaafkanmu, tapi kami harap kamu tidak melakukan hal ceroboh lagi. Dan untuk sekarang, kamu harusnya beristirahat dulu dan mari kita temui ayah bersama-sama besok," jawab Mu Suanyin dengan tenang. "Baiklah, aku mengikuti semua nasihat kalian," ucap Lin Tian kembali merebahkan dirinya di tempat tidur. Dia sadar kalau dia tidak akan bisa memaksa keempat istrinya ini untuk membawa dirinya ke tempat Lindong, malah jika dia terus memaksa hanya akan membuat keempatnya marah. Jadi, lebih baik menuruti keempat istrinya itu, karena dia juga telah membuat mereka khawatir. "Aku berjanji kepada kalian, suatu saat aku akan menghabiskan waktu hanya untuk bersama kalian," janji Lin Tian yang hanya dia simpan di dalam hatinya. Tapi dia pasti akan menepati janjinya itu, apalagi untuk keempat istri-istri yang sangat mencintainya. "Apakah ada sesuatu hal besar terjadi selama aku tidak ada?" tanya Lin Tian kepada Mu Suanyin. "Tidak, hanya saja Dewa Takdir mengatakan sesuatu yang bahkan membuatku tidak percaya," jawab Mu Suanyin. "Apa itu?" Sampai-sampai Nona Dewi Bulan tidak percaya dengan ucapan Dewa Takdir, Lin Tian sembari menggoda istrinya. "Sedikit buruk jika kamu menggodaku seperti itu," ucap Mu Suanyin mengejek Lin Tian. "Saudari, suami bukan pria yang romantis, tentu saja dia tidak bisa terlalu berkata manis kepada kita,"
ucap Ling Xuer tersenyum juga memandang Lin Tian. Meskipun hatinya sakit melihat Lin Tian yang tidak bisa melihat, tapi dia tetap mencoba untuk terlihat baik di hadapan suaminya itu. Ayolah, aku memang bukan pria seperti itu, tapi setidaknya aku pria yang selalu bersikap jujur kepada istri-istriku ini, jawab Lin Tian membela diri. Oh iya, apakah yakin? Aku sedikit ragu dengan ucapanmu suamiku. Jika aku dan Seng Cuer tidak ada, entah berapa lagi wanita yang akan kamu tarik ke pelukanmu. Meskipun aku tahu bukan suami yang menarik mereka, tapi suami tetap bersalah karena penampilan suami yang membuat mereka tertarik, ucap Lan Jingyi. Mendengar ucapan Lan Jingyi, Lin Tian terdiam langsung. Dia sedikit berpikir lalu perlahan menghela nafas, memang benar juga apa yang dikatakan oleh Lan Jingyi. Jika kedua istrinya ini tidak ada, mungkin beberapa dewi di alam langit akan mengejarnya tanpa henti. Untuk beberapa alasan Lin Tian bersyukur dengan dua istrinya ini, jelas kalau mereka berdua yang telah mengusir para dewi agar tidak mendekatinya. Tapi menurutku suami tidak akan tergoda. Apalagi suami kita adalah pria yang acuh terhadap orang luar, ucap Seng Cuer dengan polos. Adik, apakah kamu terlalu polos atau bodoh? Tanya Mu Suanyin menghela nafas. Kakak, Cuer tidak akan mengerti tentang itu. Bagaimanapun dia wanita polos dan bersih sebelum suami menghancurkannya, ucap Lan Jingyi sambil bercanda. Ada benarnya juga. Sepertinya suami kita telah ternodai oleh para berandalan, ucap Ling Xuer juga menambahkan ucapan Mu Suanyin. Oi, apakah kalian pikir aku pria jahat yang suka mengambil kepolosan wanita polos begitu? Jangan samakan aku dengan para berandalan itu. Tanya Lin Tian tidak terima disamakan dengan semua berandalan. Hahaha. Hari itu, semua wanita Lin Tian menemani di kamar itu hingga besok harinya. Mereka bercanda dan kadang menceritakan beberapa pengalaman hidup mereka secara terbuka. Kehidupan harmonis seperti ini membuat Lin Tian semakin bertekad untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada di alam langit. Sehingga dia dapat hidup tenang bersama dengan seluruh keluarganya. Di keesokan harinya, tepat di langit negeri langit, sosok pria berpakaian putih berdiri memandangi istana langit dengan tatapan yang tidak pasti. Pria itu menatap untuk sementara istana langit dengan penuh keraguan. Dia pernah mendengar soal dewa takdir yang masih hidup, dan juga dewa kematian yang juga selamat dari bencana besar. Apakah pria itu mau atau tidak, aku akan tetap membawanya pergi untuk menemui Tuan, ucap leluhur roh dengan nada tenang. Swiss. Boom. Beberapa orang di dalam istana kaget mendengar ledakan yang berasal dari formasi di luar istana. Formasi itu sengaja dipasang oleh Lindong, agar tidak mengganggu proses latihan yang akan segera dimulai di tempat rahasia yang telah dia dan Mu Suanyin siapkan. Tapi, dari luar dia mendengar goncangan keras yang membuat dia dan penguasa lain kaget. Apa yang terjadi saudara? Tanya Lin Biao kepada Lindong. Tamu tidak diundang, dan kekuatannya setara denganku dan juga dua dewa kuno. Kalian diam di sini dan lanjutkan latihannya, ucap Lindong keluar dari tempat rahasia latihan itu, atau ruang dimensi melahap yang khusus tercipta untuk melatih semua penguasa yang ada di sana. Paman, aku ikut. Aku tidak diperlukan di sini, ucap janda pirang. Dua saudaraku, yang ada di sini aku serahkan kepada kalian, ucap Lindong. Baik, serahkan kepada kami, jawab keduanya dengan santai. Lindong dan juga Tian Hunhu langsung keluar dari tempat itu langsung pergi ke depan istana. Di langit dia melihat sosok pakaian putih yang dikelilingi banyak roh sedang berusaha untuk masuk menerobos formasi yang dia buat. Swish. Leluhur roh, kenapa dia di sini? Ucap janda pirang menatap pria pakaian putih itu dengan serius. Ho, aku melihat kamu bersama dengan dewa elemen. Apakah kamu telah menyadari kesalahanmu? Atau kamu menyesal dan memutuskan menyerah kepada Kaisar Langit? Tanya leluhur roh menatap janda pirang dengan senyum mengejek. Bukan urusanmu, balas janda pirang dengan marah memandang leluhur roh. Hahaha, sepertinya kamu telah menyerah kepada Kaisar Langit yang bodoh itu, ucap leluhur roh menghina janda pirang.
Janda pirang akan marah, tapi ditahan oleh Lindong. Saat janda pirang ingin meminta Lindong melepaskan dirinya, 3 sosok muncul di langit. Sosok itu adalah Bai Wutian, Dewa Kematian dan juga Dewa Takdir. "Apa kabar saudaraku?" tanya Dewa Takdir menatap leluhur roh yang kaget melihatnya. Meskipun leluhur roh mengetahui Dewa Takdir telah hidup kembali, tapi hal yang ada di depan matanya ini benar-benar membuat dia jatuh ke dalam kebingungan. Bocah sialan itu sudah mengubah terlalu banyak takdir, ucap leluhur roh dengan kesal memandang Dewa Takdir dan Dewa Kematian yang masih hidup itu. "Ho, lalu apa? Dia tidak sepertimu yang telah terpengaruh karena menjaga pintu putih itu. Kau yang dipanggil sebagai leluhur dari seluruh roh malah benar-benar menjadi budak dari orang di balik pintu itu," ucap Dewa Kaisar Kematian memandang leluhur roh dengan sangat jijik. "Sialan, pengkhianat tidak pantas mengatakan hal itu kepadaku," jawab leluhur roh dengan marah kepada Dewa Kaisar Kematian. "Oh, pengkhianat, apakah begitu? Lalu sebutan apa yang cocok untukmu? Apa leluhur dungu?" ucap suara keras yang tiba-tiba terdengar entah dari mana berasal, dengan nada yang sangat dingin. Suara yang dikenal oleh leluhur roh tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Sontak leluhur roh kaget dan berbalik untuk melihat. Tapi baru saja dia berbalik, wajahnya dipukul oleh naga kecil dengan sangat keras, sampai dia terbang jauh dari istana langit itu sampai ke gunung yang hampir ratusan kilometer jauhnya. "Sepertinya tubuhmu masih lemah setelah hidup selama ini," ucap naga kecil yang dalam kondisi manusia. "Apakah kamu selalu melakukan hal itu jika bertemu dengan teman lama?" tanya Bai Wutian menatap mata kecil tidak berdaya. "Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja tidak. Tapi kadang-kadang aku harus melakukan hal seperti ini lebih sering, agar beberapa teman lama sadar dengan kesalahannya," jawab naga kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. "Swiss, kau terlalu cepat bukan?" ucap Bai kecil yang muncul di belakang naga kecil. "Ayolah kakak, aku merasakan kehadiran teman lama jadi aku datang menyapanya dulu. Lihatlah." Karena terlalu bahagia, dia sampai-sampai menerbangkan dirinya. Naga kecil menunjuk ke arah gunung yang sekarang telah berlubang itu, di mana tempat itu adalah tempat leluhur roh berhenti setelah dipukul oleh naga kecil. Bai kecil melihat lubang kecil seukuran manusia di gunung itu mengangguk sebelum mengucapkan kata-kata yang membuat semua yang mendengar ingin pingsan. "Itu terlalu kecil bukan? Tidak bisakah jika bertemu teman lama lebih sedikit dibesarkan begitu?" "Ais, harusnya aku yang melakukannya. Mungkin bisa jauh lebih besar darimu," ucap Bai kecil menghela nafas penuh penyesalan. Kalau begitu lain kali akan kulakukan lebih baik lagi kak," jawab naga kecil seperti sedang menyesali kesalahannya. "Apakah mereka berdua itu gila atau bodoh?" tanya Dewa Kaisar Kematian kepada Bai Wutian. "Anakku tidak gila, hanya saja dia sedikit begitulah," jawab Bai Wutian sedikit mengeluh dengan sifat anaknya yang benar-benar berandalan itu. "Dulu kamu muda tidak seperti itu, tapi kenapa anakmu lebih gila darimu?" tanya Dewa Takdir memasang wajah mengejek kepada Bai Wutian. "Jangan meledekku, kalian saja tidak punya pasangan. Bagaimana kalian bisa mengerti susahnya mengurus anak?" ucap Bai Wutian yang membuat keduanya langsung tidak dapat menjawab. "Sial, kenapa nasibku harus seperti ini?" ucap keduanya mengeluh di dalam hati. "Buom, bajingan kau naga langit!" teriak leluhur roh keluar dari gunung dan menatap naga kecil dan Bai kecil marah. "Apa?" tanya naga kecil santai yang membuat leluhur roh semakin marah. Leluhur roh terus memancarkan auranya keluar yang membuat semua tempat bergetar, bahkan beberapa roh lemah yang ada di negeri langit gemetar ketakutan. "Matilah kau, tombak roh," ucap leluhur roh menyerang naga kecil menggunakan tombak putih yang tergabung dari beberapa roh tombak. "Swiss, hanya tombak kecil," ucap Bai kecil yang maju ke depan naga kecil. Dia mengangkat satu tangannya. Bai kecil menangkap ujung tombak itu dengan santai. "Apa?" leluhur roh kaget melihat tombak rohnya ditangkap begitu mudah oleh Bai kecil. "Benar-benar lemah.
Pantas kamu sangat mudah dikendalikan, ucap bayi kecil sambil menghancurkan tombak roh tersebut dengan santainya. Krek, boom, Swiss. Terima pukulanku lagi, ucap naga kecil muncul di belakang leluhur roh lagi. Apa kamu pikir aku akan tertipu lagi untuk kedua kalinya? Ucap leluhur roh dengan marah, dia menggunakan roh lainnya menahan pukulan dari naga kecil. Swiss, hei. Kamu tidak tertipu itu benar, hanya saja kamu terbohongi lagi oleh kami dua saudara, ucap bayi kecil yang muncul di depan leluhur roh yang akan mulai melancarkan pukulan ke naga kecil. Terima kasih atas kebodohanmu, ucap bayi kecil langsung memukul wajah leluhur roh lagi. Boom. Boom. Leluhur roh langsung dipukuli lagi seperti sebelumnya. Mungkin leluhur roh tidak menyangka kalau dia akan dipermainkan oleh bayi kecil dan naga kecil seperti itu. Bahkan jika dia tidak terluka parah, tapi rasa malu yang dia terima sudah cukup membuat leluhur roh muntah darah. Sepertinya dua orang ini sangat suka memukul wajah orang lain, ucap Dewa Kaisar Kematian heran melihat tingkah dua berandalan itu. Mungkin mereka iri dengan wajah tampan leluhur roh. Karena itu dia ingin membuat wajah leluhur roh menjadi jelek, ucap Dewa Takdir. Hei, kalian tidak tahu kalau memukul wajah seseorang itu lebih baik daripada memukul perutnya, ucap naga kecil tiba-tiba muncul dan menepuk pundak dua teman lamanya itu dengan santai. Oh, alasannya, tanya Dewa Kaisar Kematian. Coba kalian pikirkan, apa kalian mengetahui jenis kelamin leluhur roh? Kalau begitu apakah dia pria atau wanita? Tanya naga kecil. Sepertinya pria, jawab Dewa Takdir. Aku tidak tahu, tapi mungkin dia pria, jawab Dewa Kaisar Kematian bingung. Hai, dia roh leluhur yang telah melahirkan banyak roh, jadi ada kemungkinan dia wanita. Dan jika ternyata dia sedang hamil, lalu kami memukul perutnya bagaimana? Bukankah kami akan membunuh anak dalam rahimnya itu? Jelas naga kecil setengah bercanda setengah serius. Mendengar penjelasan naga kecil, keduanya langsung mengangguk setuju. Memang benar, mereka sudah lama penasaran dengan jenis kelamin dari leluhur roh. Meskipun dia berwujud laki-laki, tapi ada kalanya leluhur roh berwujud wanita yang membuat mereka bingung. Kalau begitu, lakukan lagi. Dan kalau bisa telanjangi dia agar membuat penasaranku menghilang, ucap Dewa Takdir dengan santai. Bai Wutian entah ingin tertawa atau menangis, dua teman lamanya ini hampir sama-sama terpengaruh oleh sifat berandalan Bai kecil dan kelompoknya. Sepertinya pengaruh Bai kecil benar-benar sudah melebihi batas wajar, ucap Bai Wutian dalam hatinya. Leluhur roh bangun lagi. Dia mendengarkan percakapan yang dilakukan oleh ketiga teman lamanya itu, membuat dia memuntahkan seteguk darah karena sangat marah. Kalian kurang ajar. Teriak leluhur roh marah menunjuk mereka semua. Tenangkan dirimu dan perhatikan setiap sisimu, jika kau bodoh seperti ini, pantas saja kamu mudah dimanfaatkan oleh orang lain, jelas bayi kecil di langit berbicara sembari menatap leluhur roh dengan jijik. Apa maksudmu bangsat? Teriak leluhur roh sambil berpikir dengan ucapan dari bayi kecil. Sepertinya kau belum sadar apa yang terjadi di sini bukan? Baiklah, aku akan mengatakannya. Sebenarnya aku dan naga kecil telah menunggumu sejak lama, ucap bayi kecil dengan santainya, tapi ucapannya itu membuat leluhur roh kaget. Kau masih bingung kan? Itu karena aku dan yang lainnya sudah mengetahui apa tujuanmu datang ke sini. Karena itulah kami tidak akan membiarkanmu membawa kakakku pergi dari negeri langit, jelas bayi kecil yang membuat leluhur roh langsung tertekan. Pantas saja semua orang di sini terlihat santai dan hanya memandangi dia dipukuli oleh naga kecil dan bayi kecil. Ternyata mereka sudah menunggu dirinya untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Wajah leluhur roh sangat merah karena malu bercampur marah. Awalnya dia datang ingin menampilkan betapa kuatnya dia kepada semua penguasa dan orang kuat di sini. Tapi sekarang malah dia yang dipermalukan oleh naga kecil dan bayi kecil. Kau baru sadar bukan? Sekarang apakah kau ingin berbicara baik dengan kami? Atau kau ingin kami menangkapmu dulu dengan cara kami, lalu berbicara denganmu? Tanya bayi kecil dengan wajah dingin.
Sepertinya kau sangat ingin menangkapku. Apa yang sudah terjadi? Coba aku tebak, apakah sesuatu terjadi dengan Kaisar Langit? Ucap leluhur roh tersenyum menjijikan setelah sadar kalau Lin Tian belum juga muncul sejak dia datang pertama kali ke negeri langit. Sepertinya benar. Apakah pria kecil itu sedang sekarat? Apa dia telah mati? Hahaha, lihatlah. Melawan takdir. Bahkan dia tidak bisa menghindari takdir kematiannya, ucap leluhur roh bahagia mendengar sesuatu terjadi dengan Lin Tian. Bayi kecil terdiam, tapi wajahnya terlihat sangat marah, karena ucapan dari leluhur roh tersebut. Hal yang paling menyakitkan untuk bayi kecil tentu adalah, saat dia melihat Lin Tian kehilangan matanya. Karena dia sadar kalau leluhur roh akan datang menjemput Lin Tian, dia langsung menunggu leluhur roh itu. Itu bukan masalahmu, tapi karena kamu berani menghina kakakku, aku akan memukulmu dengan parah sebelum menanyaimu, ucap bayi kecil yang telah melepaskan aura kuatnya. Hahaha, bocah kecil, bahkan ayahmu harus hormat kepadaku, tapi kamu ingin memukulku. Bagaimana caranya? Ayo, ucap leluhur roh dengan puas. Swiss, buom, buom, buom. Leluhur roh dipukuli terus-menerus sampai dia terus menerbangkan beberapa darah keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak dapat melawan balik bayi kecil setelah dipukuli diam-diam oleh bayi kecil. Buom, terlalu lemah, ucap bayi kecil dengan dingin. Sial, wahai roh-roh yang berada di atas tingkat roh agung, datanglah kepadaku, dan berikan aku kekuatan kalian, ucap leluhur roh. 5 cahaya muncul dari 5 arah berbeda lalu menembus masuk ke kening leluhur roh. Perlahan dari kening leluhur roh mata aneh muncul tepat di tengah antara 2 mata leluhur roh tersebut. Melihat itu Dewa Takdir dan 2 lainnya kaget, karena mereka belum pernah melihat wujud dari leluhur roh yang sekarang dipenuhi oleh armor kristal. Wujud apa itu? Tanya Bai Wutian kaget. Aku tidak tahu, aku bahkan belum pernah melihat wujud seperti itu selama ini, jawab Dewa Takdir yang dulunya adalah tuan dari leluhur roh. Hahaha, ini adalah mata yang diberikan oleh Yang Agung kepadaku. Mata penguasa roh, dan armor kristal roh yang dapat meningkatkan kekuatanku 10 kali lipat, wujud Dewa Roh. Jelas leluhur roh menatap bayi kecil dan naga kecil. Ho, jadi wujud Dewa Roh kah? Kalau begitu biarkan aku mencobanya, ucap bayi kecil langsung maju dan melepaskan pukulan langsung kepada leluhur roh. Leluhur roh tidak bergerak dan hanya tersenyum memandang bayi kecil. Tanpa sedikit pun bergerak, tiba-tiba bayi kecil terbang dengan cepat sesaat tinjunya sudah mendekati wajah dari leluhur roh. Buom, buom, kakak, teriak naga kecil kaget melihat bayi kecil yang diterbangkan oleh leluhur roh tanpa bergerak sedikit pun. Hahaha, kalian membuatku menggunakan wujud Dewa Roh. Jadi berbanggalah jika kalian bisa mati di tanganku ini, ucap leluhur roh dengan gilanya. Swiss, jangan sombong, ucap bayi kecil muncul lagi di belakang leluhur roh, tapi itu sia-sia, karena dia langsung diterbangkan lagi tanpa alasan oleh leluhur roh. Buom, apa yang terjadi? Ucap janda pirang yang melihat bayi kecil dipukul mundur terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Mata itu, Dewa Takdir melihat mata yang muncul di kening leluhur roh menjadi sangat serius. Apa dia mendapatkan berkah dari Sang Pencipta? Tanya Bai Wutian. Kemungkinan, dan ada alasan lain, yaitu orang ini sudah dibutakan oleh Sang Pencipta sama dengan diriku saat masih dikendalikan oleh Sang Pencipta dulu, jawab Dewa Takdir serius menatap leluhur roh yang tidak bergerak meskipun telah diserang oleh bayi kecil. Buom, buom, apa yang terjadi? Mata apa itu? Fikir bayi kecil dengan aneh menatap leluhur roh. Buom, bayi kecil tiba-tiba tidak dapat menahan sesuatu yang memukulnya dan membuat dia langsung terbang jatuh menghantam gunung di depannya. Lindong menatap leluhur roh dengan wujud dewa rohnya. Bayi kecil berdiri lagi dan terbang ke langit saling berhadapan dengan leluhur roh. Tidak lama juga naga kecil muncul di samping bayi kecil yang juga tampak serius menatap leluhur roh. Sepertinya matamu sama dengan mata Dewa Takdir dulu. Apakah kamu benar-benar telah menganggap Sang Pencipta sebagai tuanmu?
Ucap naga kecil. Naga kecil yang berdiri di samping bayi kecil menatap leluhur roh dengan tatapan menjijikan. Dia tidak menyangka leluhur roh benar-benar telah jatuh ke dalam jurang begitu dalam sehingga dia melakukan cara yang seharusnya tidak pernah dia lakukan untuk menjadi kuat. Lalu apa? Ini kekuatanku, dan ini adalah tubuhku. Sekarang tanpa aku harus menjadi roh, aku masih bisa menunjukkan kekuatan asliku, jawab leluhur roh memandang naga kecil dengan senyum mengejek. Lalu apakah ucapanmu dulu kepada kakakku masih berlaku? Tanya naga kecil yang mengingat sumpah dari leluhur roh. Hahaha, tentu saja. Apakah menurutmu dia bisa melawan sang pencipta? Bermimpilah. Kalian semua orang-orang bodoh yang tidak tahu apa namanya kekuatan sebenarnya, berani melawan sang pencipta kita. Benar-benar bodoh, ucap leluhur roh dengan nada menghina semua yang ada di sana. Langkahmu telah benar-benar berhenti, kamu sekarang hanyalah mainan yang digerakkan oleh orang lain. Tidak ada masa depan, tidak ada kebebasan, itulah dirimu yang sekarang leluhur roh, ucap Lindong nada sangat dingin. Lindong tiba-tiba muncul di hadapan leluhur roh. Sontak leluhur roh melihat Lindong yang berani berdiri di depannya, dia hanya tersenyum mengejek atas semua ucapannya tadi. Hahaha, kamu hanya semut di mata sang pencipta. Tapi masih berani mengucapkan kalimat berani seperti itu, sungguh lucu, ucap leluhur roh dengan penuh ejekan. Hai, leluhur roh dungu, bahkan semut bisa menjadi sangat kuat jika mereka bersama-sama. Walaupun gajah sekalipun tidak akan dapat melawan semut yang sudah bersatu, kenapa harus menertawakan semut? Balas Lindong dengan ucapan yang sangat dingin tanpa ekspresi di wajahnya. Kau terlalu berisik, teriak leluhur roh menggerakkan tangannya, lalu angin aneh mulai mengarah ke Lindong. Lindong hanya diam sejenak, mata Lindong tiba-tiba berubah menjadi gelap dan angin yang tadi akan mengarah kepadanya langsung menghilang dengan anehnya. Wajah leluhur roh seketika kaget saat melihat Lindong tidak terluka sedikitpun karena serangan angin rohnya. Kenapa dia tidak terluka? Akan ku coba lagi, pikir leluhur roh. Dia lalu mendekati Lindong dalam sekejap. Paman Lin, awas, teriak bayi kecil yang mengetahui rencana leluhur roh. Lindong tidak bergerak, dia hanya sedikit tersenyum melihat leluhur roh. Entah kenapa leluhur roh merasa aneh dengan senyum Lindong itu, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menggunakan teknik tangan rohnya untuk melawan Lindong. Buom, buom, buom. Berbagai pukulan roh yang tidak terlihat menyerang Lindong, tapi yang tidak disangka oleh leluhur roh adalah, Lindong bahkan tidak bergerak sedikitpun dari tempatnya. Bahkan tidak ada luka atau goresan yang ada di tubuh Lindong yang membuat leluhur roh sangat kaget. Wujudmu memang bagus, dan aku sedikit kagum dengan kekuatanmu. Tapi sayangnya kekuatan yang didapatkan dengan cepat, itu bukanlah kekuatan nyata. Di mataku, kau hanyalah badut yang sedang menari, ucap Lindong yang tidak lagi diam. Dia mengeluarkan tombak hitamnya dan memotong seluruh tangan roh tidak terlihat milik leluhur roh tanpa ampun. Semua tangan tidak terlihat itu hancur yang menyebabkan armor di bahu leluhur roh langsung retak. Sial, kamu bisa melihat roh tangan dan pedangku? Tanya leluhur roh kaget. Aku bukan hanya bisa melihatnya, aku bahkan dapat melihat dari mana asal rohmu itu, jawab Lindong santai. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu melihat sesuatu yang bahkan belum kamu ketahui? Leluhur roh tidak percaya dengan ucapan Lindong. Terserah kamu percaya atau tidaknya, apa yang kau lihat itulah kenyataannya, jelas Lindong. Sialan. Leluhur roh dengan marah memanggil seluruh roh yang ada di negeri langit. Roh-roh itu menyatu menjadi satu membentuk raksasa bersayap putih di langit. Leluhur roh yang berada di bawah kaki raksasa yang sangat besar itu menghilang. Tubuh Kaisar Roh. Suara leluhur roh tiba-tiba terdengar dari mulut raksasa tersebut. Lindong yang melihat itu sedikit mengerutkan keningnya. Bahkan Dewa Takdir dan dua dewa kuno lainnya agak bingung dengan kekuatan yang ditampilkan oleh leluhur roh tersebut. Apakah ini kekuatan Sang Pencipta? Dia dapat membuat leluhur roh yang selalu memiliki sifat tenang dapat menjadi orang yang haus akan kekuatan, ucap Bai Wutian yang melihat bagaimana leluhur roh sekarang.
Kekuatan dan semua yang ada di dunia ini memang dapat membuat orang lupa diri, bahkan jika itu leluhur roh yang memiliki hati bersih dalam menghadapi godaan untuk mendapatkan kekuatan besar. Mana mungkin dia tidak tergoda, jawab Dewa Kaisar Kematian agak sedih melihat leluhur roh yang sekarang. Hahaha, hancurkan, teriak raksasa bersayap putih itu mengayunkan tangan besarnya ke arah Lindong. Hadang, tangan melahap, teriak Lindong. Tangan hitam raksasa muncul di belakang Lindon, tangan hitam itu langsung bertabrakan dengan tangan raksasa bersayap putih itu. Boom! Perubahan Kaisar Naga, teriak Lindong langsung dari tubuhnya mengeluarkan cahaya emas. Dalam cahaya emas itu, Lindong yang semula berbadan manusia tiba-tiba berubah menjadi naga emas yang sangat besar. Bahkan wujudnya sama besar dengan wujud raksasa itu. Bai Wutian yang melihat wujud naga emas Lindong menjadi sangat kaget, karena aura yang ditampilkan Lindong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wujud itu, bagaimana mungkin? Ucap naga kecil kaget melihat wujud naga emas Lindong. Roar! Raungan naga emas itu terdengar ke seluruh negeri langit yang membuat semua orang-orang di sana sangat kaget dan langsung memandang ke arah suara itu berasal. Bahkan Dewa Neraka dan semua penguasa yang sedang berlatih juga ikut terkejut. Mereka langsung keluar dari ruang rahasia itu dan melihat sosok naga emas raksasa sedang berlawanan dengan raksasa bersayap putih tersebut. Apakah ini kekuatan asli dari Dewa Elemen? Ucapan itu ada di dalam pikiran seluruh penguasa alam yang melihat wujud sejati dari Lindong. Siapa Lindong sebenarnya? Tanya Dewa Kaisar Kematian kaget melihat Lindong yang sekarang. Kenapa kalian begitu kaget dengan wujud Paman Lin? Tanya janda pirang yang berdiri di samping mereka. Gadis kecil, kamu berasal dari zaman yang sama dengan kita. Apakah kamu tidak pernah mendengar legenda tentang naga kuno? Tanya Bai Wutian. Naga kuno, bukankah naga kecil adalah naga kuno? Apa masih ada naga kuno yang lain? Tanya janda pirang bingung. Dulu dia tahu kalau naga kecil adalah naga langit, naga kuno yang sangat kuat dari naga-naga yang ada di zaman dulu bahkan zaman sekarang. Hahaha, naga langit hanya dapat berada di bawah jika dibandingkan dengan naga kuno itu. Tiba-tiba entah kenapa Dewa Takdir tiba-tiba tertawa saat setelah dia terdiam karena kaget dengan perubahan wujud dari Lindong. Naga kuno yang dimaksud Bai Wutian adalah naga yang ada dalam legenda. Naga dengan wujud emas mempunyai seluruh kemampuan yang ada pada setiap naga terkuat. Bahkan dikatakan kalau naga emas itu disebut sebagai ayah dari seluruh ras naga. Sayangnya sejak dulu itu hanyalah legenda dan belum ada orang yang bisa membuktikan kalau naga emas itu ada. Meskipun banyak naga dengan warna emas, tapi mereka hanya sebatas naga emas biasa. Bahkan itu tidak bisa dibandingkan dengan Lin Long yang juga memiliki setengah darah naga kuno. Sedangkan untuk naga kecil, dia lebih rendah dari naga emas. Janda pirang menutup mulutnya karena tidak menyangka kalau Dewa Elemen yang dianggap sebagai terlemah dari para penguasa dulu ternyata adalah naga kuno dalam legenda. Tapi bagaimana bisa dia memiliki wujud manusia sempurna seperti itu? Tanya janda pirang. Karena dari dulu dia tidak pernah merasakan ada aura istimewa dari tubuh Lindong, jadi dia sedikit bingung dengan cerita Bai Wutian tersebut. Itu karena Kaisar Naga Emas yang sebenarnya sangat sulit untuk ditebak, dia adalah orang yang tidak pernah muncul di hadapan orang lain bahkan jika dunia hancur sekalipun dia tidak akan pernah peduli, jelas Bai Wutian dengan suara sedikit gemetar. Sekarang dia sadar kenapa Lin Tian begitu tidak normal, dan kenapa dia selalu bisa melawan takdirnya sendiri. Ini sudah pasti karena darah yang diwarisinya dari Lindong itu sendiri. Sekarang Lindong telah menunjukkan wujud aslinya di hadapan semua orang, dengan begitu, jelas dia telah mendukung anaknya untuk menjadi penguasa. Menurutku mungkin kita ada kesempatan untuk melawan Sang Pencipta, ucap Dewa Takdir sambil tersenyum. Roar, kenapa? Siapa kamu sebenarnya? Wujudmu itu hanya ada dalam legenda. Tanya leluhur dari segala roh dengan wujud raksasanya. Dia sangat terkejut dengan penampilan Lindong. Lindong tidak membalas, dia hanya meraung keras yang membuat langit sangat gelap. Dan berbagai petir pun turun dari langit yang gelap itu,
petir-petir langsung menyerang leluhur roh tanpa ampun. Hal itu membuat leluhur roh terus menghindar dan mencoba yang terbaik untuk menahan petir-petir tersebut. Buom! Kenapa aku masih saja lemah? Teriak leluhur roh dengan marah. Karena kekuatan yang kau miliki bukanlah milikmu sepenuhnya, balas Lindong dengan suara dinginnya. Roar! Buom! Leluhur roh sekali lagi mendarat dengan keras ke tanah dengan sangat menyedihkan. Raksasa putih itu perlahan mengecil lalu kembali ke wujud leluhur roh yang penuh dengan luka. Dia masih tidak menyangka kalau masih ada yang lebih kuat dari dia setelah mendapatkan kekuatan Sang Pencipta. Obsesi dan ambisi telah membutakan hati nuranimu leluhur roh. Bahkan jika aku tidak sekuat dirimu, masih ada yang jauh lebih baik dari aku maupun kau, jelas Lindong. Tidak, aku tidak mau. Ayah, berikan aku kekuatanmu. Teriak leluhur roh. Seperti yang kamu inginkan, tiba-tiba suara terdengar di kedua telinga leluhur roh. Saat mendengar suara tersebut membuat leluhur roh sangat bersemangat. Perlahan tubuh leluhur roh yang tadi telah kembali ke wujud manusianya, sekarang sudah kembali lagi menjadi raksasa. Tapi, sekarang di kening raksasa itu telah muncul mata ketiga. Mata ketiga itu berwarna emas yang membuat raksasa putih menjadi keemasan. Yang tidak disadari oleh leluhur roh, kesadarannya diambil oleh mata emas itu membuat dirinya tidak sadarkan diri. Mata emas menatap Lindong dengan tenang. Lindong yang dalam wujud naganya juga menatap raksasa bermata tiga itu. Aku tidak menyangka kalau naga kuno yang acuh akan keadaan dunia masih hidup sampai sekarang, ucap mata emas dengan tatapan tajamnya mengarah ke Lindong. Dan aku juga tidak menyangka kalau orang yang menciptakan dunia saat itu telah mati, dan sepertinya sekarang hanya tersisa kau mata emas dari pria itu, balas Lindong. Lindong sebenarnya baru mengingat masa lalunya sebagai dewa kuno saat dia berubah sepenuhnya menjadi naga emas. Sebelumnya dia hanya mengingat sedikit dirinya yang tidak pernah diketahui oleh istri maupun keluarga besarnya. Hahaha, naga kuno, aku bertanya kepadamu, tanya raksasa emas bermata tiga tersebut. Silahkan, tapi jika kau meminta aku menyerahkan anakku, itu tidak mungkin. Dia anakku bukan anakmu. Dan kembalikan mata anakku, kalau tidak, aku akan menghancurkan tempatmu, jawab Lindong sudah mengetahui apa yang ingin dipertanyakan oleh raksasa emas bermata tiga tersebut. Apakah kau serius? Kekuatanmu belum sepenuhnya kembali bukan? Aku tebak itu karena kau terus bereinkarnasi yang membuat kekuatanmu belum pulih selama ini, ucap mata emas yang membuat raksasa itu tersenyum sendiri. Swiss, yo. Sudah lama, ucap salah satu dari dua sosok yang muncul di kiri dan kanan Lindong. Ho, kalian bukankah tikus surgawi dan harimau surgawi? Apakah ingatan kalian juga telah kembali karena dewa naga kuno? Ucap raksasa mata emas menatap dua sosok yang tidak lain adalah Lin Biao dan Lin Xiao. Hahaha, lalu kenapa? Apa kau serius ingin membawa keponakanku? Tanya Lin Xiao sambil melepas energi brutalnya yang membuat seluruh penguasa merasa tercekik. Ini, apakah dia harimau kuno? Bukankah saat itu darahnya tidak lebih murni dari aku ataupun bayi kecil? Ucap Bai Wutian kaget merasakan tekanan dari Lin Xiao. Hahaha, kamu masih brutal seperti biasanya harimau liar. Ucap raksasa emas bermata tiga tersebut dengan tawa gilanya. Ayolah. Kau bisa pergi dari sini atau kami tiga saudara akan menghancurkan kau sepenuhnya, ucap Lin Biao santai tanpa sedikit pun takut di matanya. Hahaha, apa kalian tidak sadar kalau kita dulu ada berapa? Dan kenapa hanya kalian yang tersisa? Seharusnya kalian sudah sadar bukan? Ucapan raksasa emas bermata tiga membuat wajah ketiganya menjadi jelek. Mereka menyadari apa maksud dari ucapan dari raksasa emas bermata tiga itu, tapi mereka belum mendapatkan bukti apapun dulu sebelum Lindong memutuskan untuk bereinkarnasi lagi dengan dua saudaranya yang lain. Dalam kebingungan ketiganya, dua sosok muncul di tengah-tengah antara mereka. Hah, ayah, aku tidak menyangka kamu juga seseorang yang sudah sering bereinkarnasi. Ucap Lin Tian yang muncul di antara mereka.
Lindong yang melihat Lin Tian tidak lagi memiliki mata, hatinya terasa sakit. Dia sangat ingin menghancurkan raksasa emas itu, dan mengambil mata raksasa itu untuk anaknya. Ho, jadi kamu Lin Tian? Tanya raksasa emas menatap Lin Tian dengan senyum dingin. Iya, apakah ada masalah? Tanya Lin Tian mendengar suara raksasa itu. Hahaha, tidak, aku hanya ingin kamu pergi ke pintu surgawi menerima warisanku. Tapi orang yang aku perintahkan untuk menjemputmu malah dihadang oleh orang-orang bodoh ini, jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Ucap raksasa emas tersebut. Oh, ada apa sang pencipta sampai ingin membawaku ke pintu surgawi? Apakah ada sesuatu di dalam yang sangat menarik untukku? Jika tidak ada mungkin aku minta maaf tidak bisa mengikutimu, jawab Lin Tian santai. Tenang saja, kamu akan puas saat berada di dalamnya nanti, jawab raksasa emas itu. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Lin Tian langsung setuju dengan raksasa emas tanpa ragu sedikitpun. Lindong dan yang lainnya agak tidak setuju, tapi mereka mengerti kalau Lin Tian memiliki rencananya sendiri untuk mengikuti raksasa emas pergi ke pintu surgawi tersebut. Lin Tian menepuk pundak Mu Suanyin pelan, dia mengerti kalau Mu Suanyin mengkhawatirkan keadaannya. Hahaha, kalau begitu ayo sekarang ikut denganku, ucap raksasa bermata emas dengan senang menatap Lin Tian. Lin Tian mendengar suara raksasa itu hanya tersenyum. Dia meminta Mu Suanyin membawanya ke hadapan Lindong. Setelah itu Lin Tian menyerahkan apa yang ingin ia berikan kepada Lindong dengan masih tersenyum hangat. Lindong yang telah kembali ke wujud manusianya sedih memandang Lin Tian, tapi dia masih tetap menerima apa yang diberikan kepadanya. Ayah, aku percaya denganmu. Bawa mereka ke sana dan hancurkan semua meteor perak itu, ucap Lin Tian pelan yang hanya dapat dia dan Lindong mendengar. Lindong terdiam untuk sementara waktu, dia akhirnya mengangguk setuju dengan rencana Lin Tian. Bagaimanapun Lin Tian anaknya, tentu dia harus membantu apapun yang ingin dilakukan Lin Tian. Ayah, ajak Paman Chu dan Yang untuk berlatih dengan ayah. Aku yakin mereka berdua pasti akan sangat membantu nantinya, ucap Lin Tian. Iya, ayah akan pergi sendiri menemui mereka, jawab Lindong. Lin Tian akhirnya mengangguk, dia meminta Mu Suanyin membawanya ke raksasa emas itu. Meskipun Mu Suanyin tidak mau, dia hanya bisa membawa Lin Tian dengan berat hati. Semuanya adalah keinginan Lin Tian, dan dia sebagai istri hanya bisa menuruti keinginan Lin Tian. Meskipun berbahaya untuk Lin Tian, tapi Mu Suanyin masih ingin tetap yakin kalau Lin Tian pasti akan baik-baik saja. Raksasa itu membuka tangannya dan meminta Lin Tian untuk naik ke tangannya. Lin Tian pada akhirnya dibawa naik oleh Mu Suanyin. Kalau begitu, kita pergi sekarang, ucap raksasa emas kepada Lin Tian. Hai Dungu, jika sesuatu terjadi kepada anakku, aku akan mencarimu. Teriak Lindong. Hahaha, Dewa Naga Kuno. Dia yang ingin mengikutiku, dan itu terserah aku untuk menentukan apakah dia mati atau tidak, jawab raksasa emas dengan senyum sombong. Sial, apa kau ingin mati? Teriak bayi kecil dengan marah. Hei bocah, dulu aku tidak memberikanmu kesempatan untuk masuk ke sana karena kamu tidak cocok dengan warisanku. Tapi, pria ini sangat cocok dengan warisanku, karena itulah aku bersusah payah keluar dari pintu surgawi, jelas raksasa emas kepada bayi kecil. Apakah kau pikir aku peduli dengan warisanmu? Tidak, di mataku itu hanyalah sampah. Ingat, jika terjadi sesuatu terhadap kakakku, aku akan membuatmu menderita. Teriak bayi kecil dengan marah. Hitung aku juga. Teriak naga kecil juga menatap raksasa emas dengan tatapan membunuh. Hahaha. Kalau begitu cobalah. Lindong, aku ingin melihat apakah kau masih bisa melawan anak yang khusus kubuat sendiri untuk menelan dunia atau tidak. Aku harap tontonan yang menarik, ucap raksasa emas sebelum menghilang dari pandangan semua orang yang ada di sana. Tenang saja, aku pasti memberikan tontonan menarik untukmu. Lindong tiba-tiba tersenyum ke tempat di mana raksasa emas itu menghilang. Semuanya kembali ke ruang bawah tanah. Hunhu,
kamu mengatur yang lainnya untuk berlatih. Dua saudaraku kalian juga bantu mereka, ucap Lin Dong kepada Lin Biao dan Lin Xiao. Apakah menantumu juga harus ikut? Tanya Lin Biao. Bawa saja mereka, jawab Lin Dong santai. Baiklah, kami pergi dulu. Kembalilah dengan cepat, ucap Lin Biao membawa Lin Xiao pergi dari tempat itu. Semua penguasa juga dibawa pergi oleh Tian Hunhu kembali ke dimensi buatan itu. Ayah, apa kamu ingin kembali ke dunia dewa? Tanya Mu Suanyin. Iya, aku pergi sementara untuk membawa semua orang-orang jenius ke sini untuk berlatih, jawab Lin Dong. Bagaimana dengan suami? Tanya Mu Suanyin. Lin Dong tersenyum dan menepuk pundak menantunya itu. Dia meyakinkan Mu Suanyin kalau Lin Tian pasti akan baik-baik saja. Dia juga meminta Mu Suanyin untuk tidak terlalu khawatir karena bagaimanapun dia lebih mengetahui seberapa kuatnya Lin Tian meskipun telah kehilangan matanya. Baiklah, aku pergi ke dimensi untuk melatih yang lainnya. Ayah, kamu harus berhati-hati, ucap Mu Suanyin dengan lembut setelah mencoba untuk meyakinkan dirinya tidak ada yang akan terjadi dengan Lin Tian. Iya, ayah pergi dulu, jawab Lin Dong menghilang dari pandangan Mu Suanyin. Mu Suanyin meneteskan air mata setelah tidak ada orang di sana, hatinya terasa sakit dan sedih setelah melihat kepergian Lin Tian. Bagaimanapun lawan Lin Tian adalah sang pencipta, orang yang menciptakan mereka semua makhluk hidup. Aku berharap kamu baik-baik saja, jika sang pencipta mencelakaimu Mu Suanyin tidak akan pernah tinggal diam. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku pasti akan menyelamatkanmu, ucap Mu Suanyin memandangi langit biru. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Hahaha, apakah ini dunia dewa? Udara yang sangat segar, ucap sosok yang tiba-tiba muncul di lautan terlarang. Sosok itu tidak lain adalah singa perak, di belakangnya ada ratusan meteor perak yang telah memiliki wujud sendiri-sendiri. Dan ranah mereka semua terendah hanya di dewa penguasa tingkat menengah, pasti dengan kekuatan seperti itu, dimanapun mereka pergi hanya kehancuran yang mereka ciptakan. Hahaha, Jenderal, apakah kita berangkat sekarang? Tanya salah satu meteor yang telah memiliki wujud manusia. Hahaha. Tentu saja kita harus pergi. Makanan menunggu kita di sana, jawab singa perak menunjuk ke arah pulau yang sangat jauh. Di mana tempat itu adalah perbatasan benua, dan di sana sudah dipastikan banyak makhluk hidup di sana. Hahaha, ayo pergi. Saatnya kita mengisi perut, ucap singa perak terbang membawa pasukannya. Mimin pindah ke Lin Tian tetua alurmu. Di depan pintu putih, Lin Tian berdiri di sana dengan tenang, leluhur roh yang telah kembali ke wujud aslinya memandang Lin Tian dengan wajah sedikit benci. Saat di Istana Langit, dia mendapatkan rasa malu yang luar biasa. Baik dari Lin Dong maupun bayi kecil yang sangat meremehkan dia saat itu. Kalau bukan karena sang pencipta, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari Lin Dong yang kekuatannya sama dengan sang pencipta meskipun Lin Dong belum sepenuhnya pulih. Dia sangat ingin membunuh Lin Tian sekarang, tapi sang pencipta pasti akan membunuhnya jika melakukan hal itu. Sepertinya kamu benar-benar telah jatuh ke dalam kegelapan, ucap Lin Tian yang tidak bisa melihat itu. Hai, aku masih sama dengan aku yang dulu, kegelapan, apa kamu berkhayal? Tanya leluhur roh penuh kebencian. Hahaha, leluhur roh yang agung tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukankah itu sudah jatuh dalam kegelapan? Aku hanya mematuhi perintah dari ayahku. Jawab leluhur roh marah. Ayah, bahkan jika itu ayahmu, bila dia salah ia jangan diikuti. Sebagai anak harusnya kamu bisa memberi nasihat kepada dia, ucap Lin Tian. Leluhur roh tidak menjawab, matanya terus menatap bagian belakang Lin Tian dengan tatapan penuh rasa benci. Pria muda di depannya ini, meskipun belum sekuat Lin Dong tapi dia sudah jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Hanya masalah waktu sebelum Lin Tian mencapai kekuatan yang jauh lebih kuat dari ayahnya sendiri. Tapi itu sekarang tidak mungkin, dia telah menyatu dengan sang pencipta sebelumnya dan dia dapat melihat kalau sang pencipta ingin menguasai tubuh Lin Tian untuk dirinya sendiri.
Sedikit senyuman muncul di wajah leluhur roh. Dia ingin melihat bagaimana ekspresi Lintian saat sadar kalau dirinya hanya menjadi wadah untuk sang pencipta. Krek, pintu putih tiba-tiba terbuka. Leluhur roh tahu kalau ayahnya telah memberi perintah untuk membiarkan Lintian masuk ke dalam pintu tersebut. Lintian hanya berjalan ke depan tanpa bisa melihat apapun. Dia masuk melewati pintu putih itu. Jika kamu masih mengingat kenangan indah di saat kamu bersama teman-temanmu, mungkin kamu akan sadar kalau semua yang kamu lakukan adalah salah, ucap Lintian dari dalam pintu itu untuk leluhur roh. Setelah Lintian masuk, pintu putih tertutup kembali meninggalkan leluhur roh yang terdiam dengan ucapan terakhir Lintian. Meskipun itu hanya kalimat sederhana tapi itu benar-benar membuat sedikit kesadaran di hati leluhur roh. Teman, dia tentu memilikinya dulu. Bahkan dulu dia sering bermain dan juga melakukan hal nakal dengan teman-temannya di masa itu. Dan meskipun teman-temannya menjadi kuat seiring waktu, mereka tetap menjadi teman bahkan saat leluhur roh masih roh yang lemah. Teman-temannya itu membantu dirinya untuk menjadi lebih kuat, karena itulah dia bisa mencapai tingkat yang sekarang. Temankah, apa aku salah? Ucap leluhur roh tanpa ia sadari. Keinginan untuk menjadi kuat membuat dia melupakan dirinya yang dulu, dirinya yang menjunjung rasa kebenaran dan keadilan. Tapi sekarang dia benar-benar diselimuti oleh keinginan untuk menjadi kuat. Oke, kita beralih sebentar ke dalam kenangan masa lalu leluhur segala roh tetua alurmu. Sial, kau bekerja lagi, kenapa tidak mengajak kami? Tanya sosok anak berusia 7 tahun. Aku hanya tidak ingin kalian jatuh ke dalam masalah, ucap anak kecil yang lain memegang keranjang berisi apel. Kamu ini, sudahlah, jangan marahi dia terus, dia juga saudara kita. Dan dia melakukannya untuk kita juga bukan? Ucap anak gadis yang cantik di sana. Cih, ini tugasku sebagai kakak, dia harusnya diam dan menerima apa yang aku berikan. Bukan bekerja keras untuk mengisi perut kita. Ucap anak laki-laki yang lain. Melihat saudara laki-lakinya yang marah, membuat pria kecil itu sedih. Dia hanya melakukan beberapa pekerjaan dengan imbalan sekeranjang apel untuk mereka makan. Adik kecil, kamu adalah roh yang memiliki hati baik dan juga kejujuran yang lebih baik daripada kami. Dan kamu juga yang paling kecil di antara kami, tugas mencari makan itu serahkan kepada kami. Dan untukmu, berlatihlah agar menjadi roh yang kuat. Dengan begitu kami saudara-saudaramu sudah sangat bangga denganmu, ucap gadis itu menghelus kepala pria kecil itu dengan penuh kasih sayang. Tapi, sudahlah. Ambil buku ini dan baca, berlatih yang keras dan untuk kebutuhan kamu, biarkan kakak-kakakmu yang memenuhinya, ucap pria yang lain memberikan buku kepada pria kecil itu. Baik kakak, ingat. Jika kamu memiliki kekuatan jangan pernah menjadi sombong, lindungi apa yang bisa kamu lindungi, ucap gadis itu dengan tulus. Leluhur roh yang bersandar di pintu putih itu jatuh dalam kenangannya di masa kecil. Dia memiliki saudara-saudara yang tulus menyayanginya, membantu dia untuk terus berkembang. Meskipun dua di antara mereka mati saat dia masih kecil, tapi dia tidak pernah melupakan mereka. Dan saat kehancuran itu terjadi, kakak perempuannya juga mati untuk melindungi naga kecil, dan satu lagi saudaranya yang sekarang adalah naga kecil itu sendiri. Saat dia bertemu dengan naga kecil sebelumnya jelas naga kecil memandang ia dengan tatapan jijik dan meremehkan. Tentu dia sendiri mengerti alasan naga kecil memandang dirinya seperti itu. Leluhur roh menggertakkan giginya. Dia memanggil mata ketiganya lalu mencongkel mata itu keluar dari tubuhnya. Meskipun rasa sakit membuat seluruh tubuhnya terasa dicabik-cabik, tapi leluhur roh tidak berhenti dan terus berusaha mengeluarkan mata itu dari keningnya. Aku tidak menginginkan mata ini, teriak leluhur roh yang telah berhasil mengeluarkan mata ketiganya itu dari keningnya. Aku tidak butuh, aku hanya butuh teman dan saudaraku. Aku tidak butuh kekuatan yang palsu seperti ini, ucap leluhur roh menghancurkan mata itu di dalam genggamannya. Buom, efek samping yang dia alami membuat dirinya memuntahkan seteguk darah. Hal itu membuat kekuatannya langsung turun satu ranah,
tapi leluhur roh tidak peduli dengan hal itu. Dia menatap pintu putih dengan wajah yang tertekan, kesadaran lamanya baru saja kembali. Jika itu dirinya yang sekarang, dia pasti akan melakukan apapun agar Lin Tian tidak masuk. Pemuda itu memiliki daya pikat yang luar biasa untuk orang-orang sekitarnya. Jika kamu berhasil keluar dari sana, aku sebagai leluhur roh pasti bersumpah mati untuk mengikutimu. Ucap leluhur roh dengan wajah lemah ke arah pintu putih. Saudaraku, tunggu aku. Saat perang itu terjadi aku pasti ada di sana menemanimu. Ucap leluhur roh pergi dari tempat itu, dengan ketegasan dan ketetapan hatinya yang sudah pasti. Di dalam pintu putih, mata emas terlihat mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka kalau leluhur roh memberontak kepadanya, dengan berani menghancurkan mata yang telah dia berikan kepada leluhur roh. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.